satu orang masih orang lain. Kami itu kamar masing. Kembali ke depan. Sayang jangan pernah salah meninggal ibunya. Untuk mengurangi rasa laparmu sayang, ikut kabarnya nih sayang ya. Walau hanya dalam hati. Apakah? Pegawai kan ibu kacang sekali itu memaksa ibu nanti aja. Nanti aja itu masalah aja. Pembahannya mana sayang dong? Tolong deh sayang. Kita tolong dulu kami ya. Setuju. Setuju. Ketua Umum PBB Bapak Lampok dan Anggota Sopir SPD selaku Pemuda dan pemegang beserta seluruh undangan. Musik. Thank you.
kegiatan Prakorda dengan doa pembuka dipimpin Saudara Barto. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Izin untuk mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami, khususnya pemuda Batak Bersatu DPD DKI Jakarta yang saat ini Tuhan kami mau melakukan kegiatan yaitu Prakerja Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan dalam setiap pembahasan kami. Biarlah Tuhan organisasi kami Tuhan semakin bertumbuh, semakin luar biasa Tuhan, terlebih dalam peran kami kepada masyarakat Tuhan yang membutuhkan kami Tuhan. Tuhan, kami undang Kau hadir tengah-tengah kami dari awal pertengahan hingga akhir acara Tuhan. Biarlah kami bisa mendapatkan hikmat yang luar biasa dari pertemuan ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berterima kasih untuk Ketua Umum kami juga Tuhan dan seluruh jajaran yang sudah hadir. Engkau menemani perjalanannya Tuhan sampai tempat ini. Biarlah Tuhan kami boleh memperoleh sukacita pada hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan ke depannya pemuda Batak Bersatu semakin Tuhan pakai lagi Tuhan untuk melayani juga melayani semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Notis kami. Dan kita lanjut untuk para hadirin kita persilakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita lanjut dengan menyanyikan lagu Mars PBB. Dengan pedoman yang kuat
duduk kembali. Kita lanjutkan dengan laporan Ketua Panitia Ibu Kartini Silalahi. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore buat saudara-saudara, Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini untuk acara Rakorda Pemuda Batak Bersatu. Pertama-tama izinkan saya Kartini Silalahi sebagai Ketua Panitia untuk acara Rakorda pada hari ini. Segala puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita yang Maha Esa atas ridhonya, atas seizinnya kita bisa melakukan Rakerda Pemuda Batak Bersatu tahun ini. Kita bersyukur bahwa semua dimudahkan, diberikan cuaca yang baik, diberikan tempat yang baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terlebih dahulu saya mengizinkan menyampaikan ucapan terima kasih kepada tamu-tamu undangan pada siang hari ini. Berterima kasih buat Bapak Wan Firjen Ginting SHMSI sebagai wakil dari PJ Gubernur DKI Jakarta. Selamat datang Pak. Mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Tumpah Datuk dari mewakili Keslampor. Selamat datang Pak. Berterima kasih juga buat tamu-tamu undangan yang lain, kepada Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu yang kami cintai dan jajarannya. Terima kasih buat kehadirannya pada sore hari ini. Berterima kasih juga untuk para pembina, penasehat Pemuda Batak Bersatu, juga kepada Bapak Nixon Nababan sebagai Bupati Sumatera Utara. Berterima kasih juga buat semua rekan-rekan juang Pemuda Batak Bersatu pengurus dari tingkat DPD, DPC dan PAC yang sudah hadir meluangkan waktunya bersama-sama untuk kita melakukan acara Rakerda pada sore hari ini. Acara Rakerda pada hari ini bukan hanya sekedar berkumpul, tapi kita benar-benar memaknai arti Rakerda untuk kita merumuskan suatu visi-misi ke depan untuk membangkitkan marwah semangat daripada Pemuda Batak Bersatu yang ada di DKI Jakarta ini, biar kita bersama-sama merumuskan suatu program-program tertentu yang bisa memberikan semangat yang luar biasa buat ormas kita supaya bisa bersinergi dengan bangsa dan negara dan dengan pemerintah. Dan kita berharap Rakorda kali ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih. Ini adalah sambutan dari saya. Terima kasih buat semuanya. Salam sejahtera. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kita ralat dikit tadi. Bapak Nixon, Dr. Nixon Nababan MSI, calon Gubernur Sumatera Utara. Kita lanjut dengan sambutan perwakilan Bapak PJ Gubernur Dr. Firjen Ginting SHMSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Horas. Ya, puji Tuhan. Ya. Berjuang. Harusnya 3 kali jadi kelas 1 nih. Berjuang. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati. Di sini hadir Pak Agus Hamonangan, Komisi B DPRD DKI Jakarta. Kemudian juga hadir dari perwakilan Kesbang Provinsi, ya, juga hadir, ya, dan juga dari tingkat kota. Kemudian yang sama-sama kita banggakan, ya, Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu, ya, Bang Lambok Sihombing, ya, kemudian Pak Sekjen dan seluruh jajaran, kemudian juga
Ketua DPD DKI Pemuda Batak Bersatu Bang Dev Rimo, ya. Begitu dengan Sekjen dan seluruh jajaran DPD, dan juga abang kita yang kita hormati, senior kita Bang Dr. Nixon Nababan SK MSI, ya, sebagai salah satu tokoh pemuda Batak, ya, kita juga bangga. Kemudian dan seluruh teman-teman, ya, mungkin kami tidak sebutkan satu persatu, dan pada kesempatan sore hari ini kami mewakili dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat, ya, kepada teman-teman pemuda Batak Bersatu yang pada sore hari ini melakukan rapat kerja daerah, ya, dalam rangka menyusun dan melakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah dilakukan selama ini. Perkenankan kami mewakili Pak Gubernur dalam hal ini mendiskusi ke Pak Wali Kota. Saya ditugaskan untuk menghadiri pertemuan ini. Mudah-mudahan kehadiran kami tidak mengurangi rasa hormat untuk Bapak dan Ibu sekalian, khususnya kepada abang kami seluruh DPD Pemuda Batak Bersatu DKI Jakarta. Kami mengucapkan selamat melakukan rakerda, dan kita harapkan di dalam rakerda ini merupakan salah satu momentum untuk bisa mengevaluasi bagaimana peran kita, ya, sebagai salah satu komponen sebagai integral dalam pembangunan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini, yang merupakan salah satu unit, ya, salah satu komponen di dalam mendukung pembangunan kita. Bapak dan Ibu, tentunya kalau kita melihat latar belakang sejarah, Sumpah Pemuda salah satu komponen, ya, yang memperakarsai waktu itu sekitar tahun 1228. 1228 adalah apa yang dimaksud dengan Batakspor, ya. Jadi salah satu pemuda Batak. Jadi ini dari dulu memang ini sudah menjadi salah satu pilar di dalam memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kemerdekaan dan pembangunan kita. Hari ini kita melihat bagaimana pemuda Batak Bersatu juga, ya, hadir dan bertekad untuk memberikan kontribusi nyata, khususnya kepada seluruh, ya, warga Jakarta, dan memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya apa yang bisa kita lakukan di dalam memberikan kontribusi pembangunan terhadap pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya masyarakat DKI Jakarta. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sekali lagi kami atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh rekan-rekan yang melakukan rakerda pada kesempatan sore hari ini. Dan perlu juga saya sampaikan di sini bahwa beberapa waktu lalu DPC Jakarta Pusat, ya, Jakarta Pusat juga hadir, sudah beraudiensi dengan Pak Wali Kota, dan kami menerima secara resmi yang menandakan bahwa kolaborasi, ya, antara seluruh komponen khususnya dari Pemuda Batak Bersatu ini sangat memegahkan dan memberikan kontribusi positif kepada pemerintah DKI Jakarta. Saya ingin berpesan kepada kita semua bahwa sekarang kita hidup di kota ini, marilah kita doakan kota ini supaya kota ini menjadi sejahtera, ya, sebab apa yang kita, di mana kita berada, hendaknya kita berdoa untuk kota ini memberikan kontribusi terbaik sebagai salah satu komponen kita di dalam memberikan pemikiran atau aksi yang nyata kepada pemerintah Provinsi Jakarta dan juga masyarakat. Barangkali itu dari kami, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, tidak panjang lebar, ya, sekali lagi selamat, dan kami minta kepada seluruh kita, khususnya teman-teman dari Pemuda Batak Bersatu, untuk terus menjaga memberikan kontribusi yang maksimal kepada pemerintah Provinsi Jakarta dan bersinergi di dalam nanti program kerjanya
dan khususnya kita bisa bersama-sama memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Terima kasih. Salam dan semoga sukses acara ini ya, dan nanti pada saatnya kami minta kira-kira ya hasilnya seperti apa melalui Pak Kesbang nanti ini hadir di sini ya. Itu saja mungkin dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hora! 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 Buat dua-dua! Buat dua-dua! Satu lagi ya. Buat dua-dua! Terima kasih. Satu lagi ada. Jua-jua. Kan jua-jua. Yahoo! Yahoo. Terima kasih Pak Presiden Ginting. Berikutnya kata sambutan dari Kesbangpol DKI Jakarta mewakili Bapak Tumpal Daiter. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang sama-sama kita hormati Ketum Pak Siopin, Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu, Ketua DKI Jakarta Bang Ringo, yang terhormat Bang Agus, DPRD DKI Jakarta Pak Dr. Iksal Nababan, yang kami hormati Bang Ginting mewakili Pak Gubernur. Harusnya saya nggak perlu lagi nih, satu harusnya ya. Bapak Ibu yang berbahagia yang kami muliakan, pertama terlebih dahulu kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kepada kita kekuatan dan juga kesempatan sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pelaksanaan Rakerda Pemuda Batak Bersatu DKI Jakarta. Kami juga menyampaikan permohonan maaf Pak Ketum atas ketidakhadiran Pak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Bapak Dr. Andes Topang Bakri MSI yang pada saat ini sedang berada di luar kota, sehingga beliau menugaskan kami sebagai staf untuk melaksanakan dan menghadiri kegiatan Rakerda ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas memang untuk memfasilitasi kehidupan demokrasi, khususnya organisasi kemasyarakatan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat. Ya. Selama ini aktivitas kegiatan Pemuda Batak Bersatu di DKI Jakarta cukup aktif dan positif. Perlu kita berikan aplaus atas aktivitas kreativitas dari Pemuda Batak Bersatu. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 17 tahun 2013 bahwa Ormas dibentuk ya secara sukarela berdasarkan kesamaan tujuan kegiatan, kesamaan aspirasi ya, dalam rangka membangun kehidupan ya, masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Ormas menjadi penting bagi pembangunan di Provinsi DKI Jakarta ini. Tidak niscaya ya bahwa keterlibatan Ormas menjadi salah satu pilar bagi keberhasilan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan Ormas ya, selain untuk ya, menyampaikan, menyalurkan aspirasi anggotanya, pemberdayaan juga masyarakat, yang paling utama adalah membangun partisipasi, ya, kegotong royongan, kesetiakawanan sosial, kerukunan, ya, di tengah-tengah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Untuk itu kami pesan kepada Pemuda Batak Bersatu melalui rapat kerja daerah ini kiranya dapat menghasilkan program-program yang kelak nantinya akan terus membangun kehidupan yang aman, damai, rukun, ya, guyup di Provinsi DKI Jakarta. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berbagai kegiatan di Provinsi DKI Jakarta ke depan. Yang pertama, tanggal 17 Agustus 2024
menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, ya, bahwa Kementerian Dalam Negeri bukan hanya di DKI Jakarta tetapi di seluruh daerah telah memerintahkan untuk kita melakukan, ya, pencanangan pembagian bendera merah putih, ya, kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu kami mohon, kami berharap nantinya PBB dapat turut ambil bagian bersama dengan komponen masyarakat lainnya untuk bahu-membahu, ya, memberikan sumbangsi kepada warga masyarakat bendera merah putih, karena bendera merah putih adalah identitas, simbol dari persatuan dan kesatuan masyarakat di Indonesia ini. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan dukungan dari Pemuda Batak Bersatu. Kemudian juga dalam waktu dekat 27 November nanti kita akan melaksanakan pilkada, ya. Terima kasih, ya, alhamdulillah puji syukur pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman lancar. Nah, untuk pilkada pemilihan gubernur, wakil gubernur DKI Jakarta, kami juga berharap dukungan bantuan dari PBB untuk sama-sama menjaga situasi yang aman, kondusif, ya. Dan tak lupa juga kami mohon partisipasinya untuk sama-sama datang ke TPS, memilih pemimpin untuk Jakarta ke depan lebih baik lagi, ya. Karena sesuai dengan Undang-Undang 2 tahun 2024, Jakarta ke depan bukan lagi sebagai ibu kota negara, tetapi Jakarta akan bertransformasi, ya, menjadi kota global, ya, kota global menjadi pusat perekonomian nasional, ya. Kami berharap Pemuda Batak Bersatu, ya, akan dapat memberikan kontribusi dan eksistensinya selama ini untuk pembangunan Provinsi DKI Jakarta, khususnya pembangunan kesatuan bangsa dan persatuan. Terima kasih. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan, ya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Ya, terima kasih kepada Bapak Upal. Sekarang sambutan dari Dewan Penasehat Bapak Agus Hamunangan SHMH, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Pemuda Batak Bersatu. Satu jiwa. Horas. 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 Berjuang jua. Berjuang jua. Berjuang jua. Jua jua. Jua jua. Jua jua. NKRI. Mantap. Ya, ini sengaja saya kumandangkan, ya, Bapak Ibu Amanginang, Lai dan Ito, izin Pak Ketum yang sudah hadir tengah-tengah kita, dan juga tentunya para undangan, ada tamu khusus, ya, ada calon gubernur kita untuk Sumur, Bang Ikson, selamat datang dalam acara kami. Pak Yudi, mewakili PJ Gubernur dan juga tokoh pendidikan, ya, Lai Tapahang, Guru Sagala, dan juga semua yang hadir selain ketua DPD, ketua DPC yang ada di Jakarta. Ya, ini saya harapkan semua hadir. Tadi saya ketemu dengan ketua DPC PBB Jakarta Selatan, ya, Lai Saradi, Horas Lai. Ya. Ini izin saya cerita sedikit. Memang baru terjadi malapetaka, ya, ada sekretaris PAC Pancoran, PBB PAC Pancoran, ya, kebetulan namanya sama Ketum, ya, Lampau Simanjunta, baru meninggal, dan memang dari PBB DPC Jakarta Selatan langsung turun ke lapangan, kebetulan, ya, turun ke lapangan untuk bisa memberikan dan menyelesaikan acara-acara, walaupun memang tidak pakai adat, tetapi saya lihat Pemuda Batak Bersatunya hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir di tengah-tengah yang berbeda, ya. Dan juga itulah kelebihan daripada Pemuda Batak Bersatu. Itu kelebihan sehingga di seluruh Indonesia,
ya, bahkan mungkin di luar negeri ya. Kalau mereka nanti coba kita cek ya di YouTube, bagaimana mereka juga bisa hadir di tengah-tengah kedukaan, ya, di tengah-tengah adanya Bang Singkawa. Jarang sekali ya, izinnya Bang Inti ya, dari Kes Bangpol juga sahabat saya, jarang sekali ada ormas OKP yang mau hadir dan membuat acara khusus. Baru yang buat itu adalah Pemuda Batak Bersatu. Sekarang dulu. Nah, ini juga izin saya dalam pertemuan ini juga mengucapkan sangat banyak berterima kasih. Kembali lagi khususnya PBB DPC Jakarta Selatan. Saya ini siapa lah mengingat Bapak Ibu. Saya terpilih kembali ya menjadi anggota DPRD DKI Jakarta berkat doa, dukungan dan juga support ya khususnya daripada PBB DPC Jakarta Selatan. Dan tentunya doa dari semua Amang Inang anggota ya PBB yang ada baik di Jakarta maupun di sekitarnya. Kembali saya rindu ya, nanti mungkin ada waktu untuk menghadap atau berbicara dengan teman-teman yang kantor ya. Ini mau tidak mau kita harus ada hibah lah ya, harus ada hibah. Beberapa kali kami melihat, mohon izin, yang selalu mendapatkan hibah ormasnya itu saja ya, tapi kinerjanya yang lebih daripada mendapatkan hibah itu PBB ya, Pemuda Batak Bersatu khususnya DKI Jakarta sama sekali belum pernah mendapatkan hibah ya. Ini serius artinya dalam rangka acara Rakoda ini, rapat koordinasi daerah ya, ini yang juga izin teman-teman ASN ya, teman-teman mewakili Pemprov DKI Jakarta ya, mari kita bangun kolaborasi kesetaraan ya. Memang di Pemuda Batak Bersatu yang selalu kunjulkan adalah gotong royong dan toleransi ya, kebersamaan ya. Kami sangat menghargai budaya setempat ya, katakanlah budaya Betawi di sini sangat kami hargai. Contohnya mungkin beberapa kali juga ya acara-acara, sebentar lagi ya PUR DKI Jakarta ya, saya harapkan teman-teman ya Pemuda Batak Bersatu kita ikut juga ya, nggak perlu sama-sama kita menghadiri kalau ada nanti di masing-masing wilayah diadakan upacara memperingati hari ulang tahun PUR DKI Jakarta. Nah, ini artinya kita menunjukkan juga ya, menunjukkan kepedulian dan eksistensi daripada Pemuda Batak Bersatu. Saya itu namanya Batak Bersatu ini harus wujudnya harus kelihatan ya Bang Ikson ya, harus kelihatan. Bahkan sampai di Sumatera Utara yang asal dari Batak itu harus mendengar, oh di Jakarta ternyata bisa juga membawakan panji-panji ya anak Batak yang memang mau bekerja keras ya, mau juga mempedulikan lingkungannya. Dan itu sudah saya saksikan ya, tentu di beberapa tempat juga, termasuk kalau saya kunjungan kerja misalnya di PBB DPD Surabaya ya, mereka dengan lingkungan sekitarnya sangat kompak. Dan juga PBB Bali, ada loh Pemuda Batak Bersatu di Bali ya, itu juga bisa saya lihat ya, merangkul dan juga berusaha untuk meningkatkan keberadaan dari alat kita, alat Batak. Tapi walaupun dikatakan alat Batak, kita nasional ya, setuju ya? Ya, Amang Inang, Maito, Bapak Ibu ya, kita menunjukkan suatu gerakan nasional, kita tidak membeda-bedakan apakah itu suku, agama, dan ras. Saya jadi ingat sedikit juga menyampaikan Ketua PBB PAC Jagakarsa hadir ya. Nah iya, jadi izin lain kita ini ya, ketua kita ini ya Bang Anton Sianita, beliau ini Muslim ya, tapi mau hadir di tengah-tengah dan yang agamanya yang non-Muslim maupun Muslim, dan sangat membangun kekentalan kebersamaan bagi warga sekitar. Jadi kembali saya sudah saksikan sendiri, dan tidak ada katakanlah Pemuda Batak Bersatu ini kadang-kadang ya, mau izin aduh habislah kadang-kadang gitu ya, tidak pernah menyampaikan seperti itu. Selalu mau bergerak bagaimana ya ikut berkecimpung
mensejahterakan dan juga mempedulikan warga sekitar. Dan juga di sini kebetulan juga saya diangkat penasihat di PBB PAC Pancoran. Itulah tadi yang saya katakan, ya almarhum Langkos Simanjuntak semua turun, bahkan dari solidaritas Tarbengkel Partambal Ban itu juga anggota pemuda Kota Bersatu turun juga. Jadi maksud saya dalam Rakorda ini mari kita tingkatkan lagi kebersamaan, agenda-agenda acara-acara kita susun, kita berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Ya, boleh memang ada kebijakan-kebijakan yang bisa dikritik, tapi kita harus juga menunjukkan kebersamaan. Kita mau juga program-program itu seperti tadi disampaikan dari Dinas Tenaga Kerja, ya harus kita song-song juga, ya program-program nanti juga saya sampaikan apabila memang itu perlu juga diperbanyak, ya program tadi juga program dan juga beberapa agenda, ya DKI Jakarta harus juga memperhatikan hal Batak, khususnya pemuda Batak Bersatu. Dan itu ya, nah, terakhir pernah saya sampaikan di beberapa baik sosialisasi Perda, ya dan pertemuan, orang Batak jangan mau jadi nomor 2 di DKI Jakarta. Horas, 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 dua-dua, dua-dua, dua-dua. Oh ya, Terima kasih Bapak Agus Simonekan yang masih bekerja. Selamat datang Dr. Hidayati, ahli lingkungan hidup. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan sambutan dari Bapak Dr. Wadan Pakpahan, Ibu Flores Sagala. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita tentunya sampai hari ini masih diberi napas kehidupan, kita diberi waktu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka Rakorda PBB DPD DKI Jakarta. Yang kami hormati Ketua Umum PBB seluruh Indonesia, yang kami hormati juga Ketua DPD DKI Jakarta, para tamu-tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini. Tentunya kami melihat sungguh banyak orang-orang hebat yang hadir pada kesempatan ini. Kami tentunya nggak bisa menyebutkan satu persatu, tadi beberapa sudah menyampaikan kata sambutannya. Tapi sebelum saya memberikan kata sambutan, karena kebetulan yang diundang bukan atas nama saya sendiri, tapi berdua. Jadi mungkin di sini ada Sri Kandi penasehat PBB. Mungkin pertama kami serahkan waktu kepada beliau. Terima kasih. Akhirnya kurang kencang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ketua PBB seluruh Indonesia. Yang saya hormati juga Bapak saya Ketua DPD DKI Jakarta dan seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Ginting, Ito Pasaribu, dan juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan juga terima kasih kepada seluruh anggota DPD, PBB semuanya. Di sini ada amang bau saya, ada Raja Guguk di sini, dan di sini ada rekan saya Rudi Simanjuntak. Ini rekan saya di dalam pekerjaan. Terima kasih.
Kepada Bapak calon Gubernur Sumatera Utara, kami PBB DKI Jakarta siap mendukung. Apalagi kalau kenapa? Karena kami pun keluarga banyak di Sumatera. Udah pasti kami pasti mendukung. Karena biar bagaimanapun Mudar pasti makuling. Itu intinya. Mudar makuling. Jadi sekarang saya mau katakan, karena judulnya tadi adalah penguatan sumber daya manusia untuk kemajuan organisasi. Kepada Sri Kandi yang pertama saya mau katakan kepada Sri Kandi PBB, saya lihat tadi Sri Kandi ketua panitianya adalah Sri Kandi PBB. Saya senang. Saya hanya satu memohon kepada seluruh Sri Kandi PBB, harus ada moto, if better is possible, good is not enough. Jika ada yang lebih baik, baik saja tidak cukup. Ini Sri Kandi PBB harus pakai. Kenapa? Karena Sri Kandi PBB adalah ibu rumah tangga di rumah. Jadi harus pintar-pintar mengatur waktu. Ini yang utama. Karena saya pun ibu rumah tangga. Tapi di luar dari rumah tangga, saya adalah juga bekerja di luar. Kalau kita Sri Kandi tidak pintar mengatur waktu, ini pasti ada masalah. Jadi saya memohon kepada Sri Kandi PBB, kemarin tuh saya sudah diskusi kepada ketua PBB DKI. Saya bilang kalau ada waktu, tidak apa-apa, semua PBB saya siap untuk di tempat saya. Supaya apa? Saya mau Sri Kandi PBB itu memang betul-betul harus disegani. Itu yang pertama. Bagaimana kita bisa disegani? Kita yang membuat harga kita berapa? Kita yang membuat harga kita berapa? Makanya yang pertama-tama Sri Kandi PBB adalah harus konsisten disiplin. Ini yang dua ini harus dipakai. Makanya saya katakan tadi, if better is possible, good is not enough. Jika ada yang lebih baik, baik saja tidak cukup. Ini juga kepada semua PBB. Saya tadi sangat terharu dibilang oleh Ituk Pasaribu, kedapatan Ituk saya meninggal di Medan. Ini waktu COVID. Ini saya harus kasih tahu kenapa saya mau dari muda oleh ketua PBB. Ini yang satu yang membuat saya. Itu COVID, kami nggak bisa pulang. Bapak mama kami sudah ada, ini hidup kami nomor 1, tapi diinstruksikan harus bawa ke Sumbul. Saya orang Sumbul. Kalau ada di sini orang Sumbul, saya orang Sumbul. Jadi hanya PBB yang berani pakai ambulans PBB. Tepuk tangan dong untuk PBB. Ini yang saya sangat salut. Sama kayak dibilang itu Pasaribu tadi, memang mudah. Tidak pernah bohong. Mereka nggak tahu siapa itu saya ini, tapi mereka sampai ke pemakaman, mereka yang mengerjakan semua PBB. Terima kasih kepada Bapak Ketua PBB seluruh Indonesia. Ini mungkin karena binaan Bapak, makanya ini semua bisa berjalan lancar. Tapi saya hanya satu yang saya ucapkan sekali lagi, terima kasih banyak kepada PBB, khususnya Sri Kandi. Saya memohon, karena saya wanita, saya Sri Kandi, saya mau seperti calon Bapak Gubernur, bahwa Sri Kandi beliau sangat betul-betul excellent, sangat bagus. Itu semua saya yakin karena beliau adalah disiplin dan konsisten. Saya yakin itu. Jadi sekali lagi Pak Bapak, supaya nanti bisa PBB
saya akan siap memfasilitasi di tempat saya supaya Serikandi ini betul-betul disegani, bukan ditakuti, tapi disegani. Sekali lagi, tapi saya mau memohon kepada Bapak tahu pekerjaan saya, tidak boleh berorganisasi, tapi karena mudah yang ngomong, kita nanti akan bisik-bisik bagaimana caranya supaya saya bisa untuk itu. Oke? Jadi Serikandi hidup ya. Serikandi. Oke, saya mau bikin dulu Pak Yel PBB. Apa jangan-jangan Serikandinya diletok? Berdiri Serikandi. Oke. Oke, saya akan pimpin ya. Ayo, Serikandi berdiri semua. Serikandi ya. Oke. Serikandi. Pemuda Partai Bersatu. Satu jiwa. NKRI harga mati. Siap, mantap. Mana? Disambung. Mohon maaf Pak Dokter, agak sedikit panjang karena Papa tadi kasih mic sama saya. Salahnya bos, kenapa kasih mic sama saya? Jadi udah pasti Serikandi saya dulu saya urusin. Oke? Boleh saya duduk ya? Ada satu tadi sebelum kesini komitmen, karena beliau ini adalah ketua yayasan pendidikan, jadi ada jenjang pendidikan SMA, SMK, dan baru saja dibuka politeknik. Kalau tidak salah tadi ada keinginannya kalau ada anggota PBB yang masih belum masuk ke jenjang pendidikan tinggi, ada perlakuan khusus dari ketua yayasan. Silakan disampaikan. Baik, tadi saya lupa, mohon maaf karena saya semangatnya dengan Serikandi ini. Semangat sekali saya nggak mau Pak kalau perempuan-perempuan Batak itu dipandang sebelah mata, saya keberatan ya. Jadi Bapak Ibu semua, ketepatan kami adalah membuka sekolah. Ini sekolah SMA prestasi prima, SMK berprestasi prima. Sekarang siswa kami 2.400 itu ada di Jakarta Timur. Kalau anak Bapak Ibu yang belum diterima di sekolah, boleh datang seperti Pak Rudi Simanjuntak. Saya sudah bilang, coba suruh datang, boleh, kita akan bantu. Tapi dengan syarat-syarat, ya. Jadi kita harus tahu, ada Batak itu kita harus buat Batak elegan. Jadi jangan barbar, itu nggak boleh, ya. Setuju kan? Ya, setuju saya juga. Itu satu. Ketepatan kami tanggal 17 Mei kemarin sudah membuka Politeknik Prestasi Prima. Ini bergerak di bidang IT. Tadi saya sudah bilang sama Pak Gubernur, nggak usah calon, memang udah gubernur. Jadi, saya sudah bilang sama Pak Gubernur, saya bilang Pak jangan main-main sama saya, nanti saya hacker handphone Bapak. Saya bilang tadi, masa? Iya. Jadi memang kita sekolah SMK Prestasi Prima bergerak seluruhnya IT. Yang di Politeknik Prestasi Prima juga ada 4 prodi IT, hanya 2 perkantoran dan bisnis manajemen. Semuanya itu IT. Kepada seluruh anggota PBB DKI di luar DKI, mohon maaf ya, tanpa saya minta izin ya bos, saya bilang kepada semua, kalau ada anaknya yang belum masuk kuliah, datang ke tempat kami, saya kasih diskon 80%. Sorry ya, karena beliau ini direktur di Politeknik, tapi saya ketua yayasan, jadi saya lebih berhak.
Jadi makanya saya bilang ini hak prerogatif saya. Jadi kepada semua anggota PBB, baik di DKI, di luar DKI, kalau belum masuk kuliah, masuk ke Politeknik Prestasi Prima, boleh searching di mana alamatnya. Nanti saya atau kami nanti saya instruksikan diskon 80%. Dan nanti saya buat memo supaya uang kuliahnya boleh dibayar tiap bulan. Jadi bukan per semester. Khusus PBB. Khusus PBB. Saya kira itulah yang sumbangsi saya dulu. Nanti kalau yang lain-lainnya anon mata hatan. Misi-misi lah kita. Ya gitu. Oke bos. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf Pak. Kalau kami nanti lah sumpahnya. Janganlah Pak, beres tuh begitu. Janganlah. Harus Pak Gubernur dulu mengatakan. Jangan. Aku nggak boleh melebihi Pak Gubernur. Harus Pak Gubernur dulu baru aku di bawahnya ya. Gitu. Ya. Jadi kita jangan tegang-tegang. Kita boleh santai, tapi harus punya identitas. Itu. Jadi saya kira cukup sekian. Hatakon hatataban. Mau lihat mohon maaf Pak. Terima kasih. Mungkin saya nggak banyak lagi ya. Waktu sudah tadi dipakai oleh Ibu Flores Sagala. Tapi saya sangat tertarik ini karena ini namanya Rakerda, penguatan sumber daya manusia. Ini berbeda saja barangkali. Dari sisi saya melihatnya dari sisi pendidikan. Kalau bicara Rakerda itu kan berarti ada yang harus disusun, ada langkah-langkah yang harus dibuat. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu, yaitu PBB bagaimana memiliki kontribusi terhadap pemerintah DKI Jakarta. Jadi saya kira selama ini tentunya PBB sudah bekerja dengan segala upaya, tapi kalau bicara tentang rapat kerja, mungkin ini kan perlu ada evaluasi. Jadi saya kira ada evaluasi dulu, apa yang sudah dilakukan yang lalu-lalu, itulah menjadi tempat berpijak sekarang. Nah, setelah ditemukan tempat berpijak sekarang, kita kan berarti kalau bicara program, ini kita mau kemana, kan begitu. Ini kita mau kemana. Maka saya pikir dengan berkumpulnya seperti ini, saya percayalah Bapak Ketua akan menentukan arah ini nantinya dengan kondisi yang ada sekarang. Sama dengan apa yang pernah dilakukan Panglima Perang Cina, yaitu Sun Tzu. Saya sangat suka baca bukunya Sun Tzu, yaitu ahli strategi perang, bukan artinya perang saja, tapi ahli strategi dalam bidang apapun, karena bekerja itu juga sebenarnya berperang. Jadi oleh karena itu menentukan apa yang mau dicapai ke depan perlu SWOT analisis. Jadi perlu kita tentunya melakukan analisis terhadap PBB sendiri. Posisi kita ada di mana sekarang dan mau kemana. Oleh karena itu kita harus juga mengetahui juga apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan, apa juga yang menjadi tantangan, ancaman, dan peluang ke depannya. Saya kira ini menjadi hal penentu di dalam rapat kerja ini. Saya tahu karena ini berbicara pemuda Batak bersatu, Batak itu cirinya adalah banyak taktik. Ya, saya yakinlah di dalam penyusunan program-program kerja di Rakerda ini, saya sangat yakin akan membuat program-program yang tentunya berpihak kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu keunggulan daripada PBB, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan, saya sangat memberikan empati yang luar biasa. PBB ini tentunya di dalam melangkah ini tidak melihat yang penting memberikan bantuan sepenuh hati.
Ini yang kami lihat, yang kami rasakan. Mudah-mudahan ini terus menjadi komitmen, menjadi ciri khas daripada PBB ke depan, bergerak tanpa melihat, artinya dari unsur kemanusiaan ini yang paling ditonjolkan. Kami tentunya sangat berempati terhadap pemuda Batak Bersatu. Semoga pemuda Batak Bersatu ke depan dicintai oleh lingkungannya, dicintai oleh masyarakat sekitar, dan saya tahu tentunya sebagaimana bukan filosofi, tetapi ini menjadi simbol daripada orang Batak, dan saya yakin itu ada di PBB, yaitu cecak yang tentunya dalam berbagai kondisi bisa menempatkan dirinya. Kalau kita lihat ilmunya cecak ini, ilmunya orang Batak, ya, jalan di tempat datar juga bisa, yang vertikal pun bisa, bahkan yang berbalik pun bisa. Artinya orang Batak itu dalam situasi yang seperti apapun bisa beradaptasi. Oleh karena itu, saya tentunya, kita semua tentunya berharap PBB dimanapun berada menjadi kecintaan, menjadi milik orang banyak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Dan terima kasih dari Bapak Penasihat Bapak Wanin dan Ibu Polres Magelang. Kita lanjut kata sambutan dari calon Gubernur Sumatera Utara Bapak Dr. Nixon Nawawi MSI. Waktu dan tempat Abu Bakar. Ketua. Selamat siang untuk kita semua. Horas. Manjua-jua. Dua-dua. Jauh. Ahui. Lunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Yang sama-sama kita hormati Pak Ketua Umum PBB dari sisi Parmargaon, beliau ini adalah tulang saya, dan seluruh jajaran DPP. Ada sebelah ini cincin kami sama, cuma cincinnya saya simpan. Tertunda. Nasibnya tertunda. Dan saya hormati juga anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan juga Pak Wali Kota dari kantor Kesbangpol. Tadi hibahnya belum diumumkan. Sahabat saya, Ibu Hai, waktu saya Bupati, beliau ini Kadis Pariwisata, LHK Provinsi. Iya, udah pensiun ya, Bu. Ke usul ya Pak, dosen. Dan juga kalau dari Parmargaon saya panggil tulang, karena opung guru saya setingkat. Tapi dari Ina saya panggil yang muda. Menurut saya baru sini ada. Samping itu ada Lupas Manukari, anaknya Irjen Pol Paranian Manukari, yang Kavental, Ketua DPW Sumatera Utara, dan juga seluruh jajaran yang tingkat sampai ke tingkat kelurahan, kecamatan, kelurahan. Lagi tahun 2 tahun 3 tahun ke depan ini bisa dibuat sampai apa? PBB, partai PBB. Dan juga rombongan yang saya bawa, sahabat-sahabat saya dari Laskar Puan Maharani. Kemudian juga ada dari Nixon Business Center, ada juga di Pospera. Tadi bicara dengan Pospera, siapa itu? Pospera, ketua Pospera, anak buahnya Pak Adi dan Pak Tepur. Rombongan yang bersama saya ada Ibu Iris, ketua Serikat Media Cyber Sumatera Utara, Ibu Iris Nabi Tepur. Ya, itu mungkin Bapak Ibu saudara-saudara yang saya banggakan, saya hormati.
Saya sangat senang ini Pak Ketum. Makin spirit saya makin bertambah seiring dengan undangan dari Bung Primo Star. Saya diminta datang untuk menghadiri terakhir tadi. Saya rindu, jangan lagi saya disuruh ikut ragam lagi, kedua langsung aja deklarasi. Mulai rusak kita, pola sekalak kekeh begitu. Ya, dan saya memang 10 tahun jadi bupati, sudah pensiun tanggal 23 April kemarin. 10 tahun memimpin Tabora Utara tentu banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan yang saya hadapi. Tetapi sekali lagi saya pastikan diri saya bahwa niat saya tulus, keinginan saya tulus membangun Tabora Utara. Saya selalu dalam hal saya melakukan kebijakan dan juga selalu melakukan hal-hal yang terkait permasalahan masyarakat, selalu Tuhan berada dan melindungi saya. Persoalan itu kadang kita Pak Wali Kota udah pusing nih mikirin. Itu jalan existing aja udah 1.500 km jalan existing. Bagaimana nih membuat hoki? Belum lagi kalau kita hitung 58 desa sangat terisolir, harus kita merdekakan, membuka jalan kurang lebih dia 1.000 km. Kalau tadi jalan existing kali 1 miliar itu berarti 15 triliun. Kalau kita buka jalan memerdekakan desa-desa terisolir 1.000 km tadi kan 200 juta, berarti 2 triliun. Anggaran kita hanya 800 miliar. Belum lagi program sekolah gratis, dana desa 60 juta per desa, pupuk setelah panen baru bayar, berobat gratis, rumah sakit 24 jam, puskesmas 24 jam. Anggaran dari mana? Tapi kita harus berani sekali lagi untuk melakukan rasionalisasi, refocusing efisiensi anggaran. Dan pelan-pelan semua persoalan bisa kita atasi. Semua di Tabora Utara tidak ada lagi desa yang terisolir, semua sudah merdeka dan masuk ITIP. Hanya beberapa dusun lagi yang belum masuk ITIP, mudah-mudahan tahun ini bisa masuk. Di angka tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Tabora Utara itu adalah tambah penduduk, kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang, tingkat pendapatan per kapita masyarakat kita naik, dan yang tak kalah penting menurut saya adalah melihat kinerja sebuah pemerintah itu adalah apabila kesenjangan sosial makin menipis, karena itu rohnya Pancasila, sila kelima. Ya, kalau ada tumbuh ekonomi tapi kemiskinan nambah, pengangguran nambah, apalagi kesenjangan sosial tidak menipis atau melebar, berarti yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi ajas kelima itu tidak terwujud. Hal itulah yang mungkin dilihat oleh sebagian besar masyarakat Sumatera Utara. Sebenarnya saya sudah cukup lelah 10 tahun. Terkadang tiap hari kalau saya di rumah dinas itu jam 3 pagi sama Papa pulang. Jam 3 pagi saya baru tidur. Jam 2 tutup karbang karena melayani masyarakat. Sekali sebulan minimal saya harus minat di desa. Selain melihat kondisi langsung, karena di desa itu masih sedikit orang berdosa. Rata-rata duanya lulus, karena tidak ada internetnya, tidak ada main hoax, main ini fitnah dan sebagainya. Saya datang ke sana, tinggal di rumah itu saya minta doa dari orang-orang tua, sehingga pulang dari sana ibarat baterai lagi, dicas lagi, gaspol lagi. Nah, itulah yang kita kerjakan dulu. Kita sekarang rumah sakit kita sudah paripurna 5 yang dulunya subsidi. 3 tahun terakhir ini kita sudah menyumbang PAD puluhan miliar. Bandara Silangit sudah mantap. Sekarang ada saya buat inovasi tentang tanah adat, tanah wilayah. Kenapa saya buat tanah adat, tanah wilayah? Saya tidak mau hutan-hutan lindung yang notabene dikuasai oleh negara tiba-tiba berubah fungsi menjadi milik swasta. Tanah ini dikuasai dengan tribut, dilarang masuk KUHP 551. Padahal rakyat sekitar situ bertani dari hutan. Maka kita harus jaga itu, hutan lindung keluar dari status hutan lindung tapi milik masyarakat komunal dengan tanah adat, tanah wilayah.
Jadi long term sampai ada di Portinho rakyatnya dan halapan. Selain lingkungan kita jaga, biodiversitas juga kita jaga juga. Itu hampir sekarang 50.000 hektar di Tabanan Utara sudah keluar hutan-hutan itu menjadi tanah air. Nah, kemudian saya sudah buat perencanaan sport center, tapi jabatan hanya 10 tahun, ya kemungkinan ini saya harus mencari uang, cari uangnya naik kelas di Pak Ketum. Jadi tujuan saya naik kelas ini mau membangun lagi gitu. Kalau untuk legasi saya pikir banyak penghargaan, dan juga kalau dari sisi sekolah, apa namanya tuh, S1 di Jogja, S2 di USU, S3 di IPDN. Nah, dari penghargaan paling tertinggi kalau dari kerajaan Aku Bono, saya sudah bukan gelar paling tinggi itu pameran. Jadi kalau misalnya saya mau maju lagi menjadi gubernur ini, ya ayo kita kerja lagi. Seperti kita mengerjakan bagaimana all out kita membangun masyarakat ini. Semua urusan mesti uang tunai. Nah, itu dulu persoalannya. Bisa nggak kita ubah ini menjadi semua urusan masyarakat terus tuntas? Bisa. Kita kerjakan seperti kita Utara, zero pungutan, ngangkat honor zero pungutan, ngangkat pejabat zero pungutan, ngangkat P3K zero pungutan, nggak boleh ada pungutan apapun. Sehingga ketika kita melakukan kebijakan atau refocusing anggaran, ya Pak Kesbang, mohon maaf Pak Wali, saya begitu Pak, 800 nih anggaran. Memang mau melaksanakan visi misi waktu periode pertama, saya lakukan rasionalisasi refocusing anggaran. Saya ambil dulu anggaran tahun sebelumnya, bupati sebelumnya, coba buka itu, dibuka. Itu dilihat, saya lihat di situ masih ada pembelian sofa, taplak meja. Saya bilang, udah ngapain ini? Saya lihat masih bagus kok, kira-kira gitu. Dari perjalanan dinas kemana nih? Ada yang ke Eropa 2 kali, saya tidak bikin satu, semua Eropa udah saya jalanin kiri, tetap gitu. Akhirnya waktu bupati mau, saya sudah mau. Dan dinas-dinas yang tidak bersentuhan dengan visi misi, saya suruh istirahat. Istirahat, bikin surat ke kementerianmu, siapa tahu ada Pak. Ini mau saya tarik uang kepada infrastruktur jalan jembatan, pendidikan, kesehatan, mekanisasi pertanian, jaminan harga cabai bawang merah, saya tarik semua ini. Perumahan, saya tarik semua. Yang lainnya duit manis, Satpol PP, KB, apa semua duit manis. Nah, mereka tidak komplain ke saya karena saya tidak minta uang jabatan. Artinya 2 tahun aja gajinya udah bisa beli mobil dia. Nah, kemudian juga yang sangat terisolir, dan terisolir itu biar mereka selalu tidak minta pindah ke kota, saya kasih kebijakan yang desa sangat terisolir kasih gaji 1,5 bulan tambah, yang terisolir tambah lagi 1 bulan gaji, sehingga mereka tidak mau pindah ke kota. Hal itulah inovasi itu Pak Ketum yang selalu kita kerjakan di Tabanan Utara. Namun itu tadi, ya masih ada aja itu yang hoax, pebenci, ya. Nah, kita kemarin dapat dana PEN 390 miliar, namanya juga dana PEN, pemulihan ekonomi nasional, dan dampaknya adalah ekonomi tahun tidak minus. Tapi adalah bilang-bilang itu di medsos itu bahwa saya meninggalkan utang 600 miliar, tetapi saya bukan juga ini. Nah, untuk kita ketemu nih Pak Lambo ini, kalau bisa besok demo dulu lah. Ya, nah kita udah jelaskan pelan-pelan masih juga begitu. Nah, tapi ya sudah, mungkin dengan begitu saya akan dengan begitu barangkali akhirnya saya menjadi kuda-kuda makin kuat. Nah, terkait organisasi kita ini pelan. Ada 2 hal menjadi tugas utama kita. Yang pertama, ini sekarang kita ini makin dikecilkan. Saya nggak tahu siapa yang mengecilkan. Tapi ini setelah reformasi, setelah ada pemilihan-pemilihan, kita dikecilkan seolah-olah Batak itu hanya Toba. Tidak lagi Batak itu Karo, Nias, Pampa. Kita ini besar gitu. Kalau nggak salah 8%. Saya mau bukan bicara soal rasis atau apa, bukan. Kita 8% lebih. Sulawesi, seingat saya mereka hanya 5-6%, tapi pernah menjadi 2 kali wakil presiden. Kita Batak kapan?
Nah ini mungkin tugas utama Pak Lampok. Nah nanti doakan saya bisa menang jadi gubernur. Kita yang sudah besar ini jangan lagi kita kecil. Kita Batak itu parameter pertama udah ada marga sudah tidak. Iya ada marga, Karo ada marga, ya. Simalungun ada marga, Akola ada marga, itu aja dulu. Soal ada bahasa agak berbeda, ya saya pikir jangan jadi tidak disebut ditata. Nah soal rumah dan secara apapun membuktikan kita ini adalah Batak. Ini yang pertama yang harus digaungkan kembali, disatukan oleh PBB kembali bahwa Batak itu adalah ini kita besar dan mau kita dipecah belah karena Belanda ini kan ini yang diincar sekarang, pecah belah baru kuasai, bukan Belanda yang sana tapi Belanda Indonesia. Nah, dan lebih parah itu lebih parah. Dan kemudian yang kedua elat late teal khusus, sehingga selalu ada muncul kandiho dan dia kemago dipilih. Terkadang parameter kesuksesan keberhasilan itu tidak lagi ada, yang ada adalah Aisyah Hawaii Toha Tuhan Ibrahim Arabi ini dulu bapak ini jenami marutangi. Jadi kita tidak sempat besar sudah sesama kita saling membunuh kita. Nah, aku berharap nih Pak PBB yang meng-create setiap anak-anak bangsa Bapak, anak-anak bangsa Bapak yang punya potensi, dia punya kecerdasan, dia punya ide, dia punya gagasan, dia punya totalitas, integritas, mau dimanapun dia berada, PBB meng-create dia, mengawal dia, ibaratnya maka dekat-dekat asa boyo satu bijak mengarah menada mengarah mendekai mengarah tinggi. Jadi artinya PBB bertanggung jawab melahirkan anak-anak Batak yang tadi parameter itu lengkap sampai di tingkat puncak tertinggi. Karena kalau kita berharap semuanya itu nanti jadi lip service. Jangan nolong rela mengelola. Nah, saya berharap organisasi kita ini ada dua hal itu lah, disolidkan dulu. Bagaimana mensolidkan kita lagi orang Batak ini semua. Dan yang kedua, buharo pengagohon elak latetel kosongi dimulai para siang mengkreat orang-orang Batak. Nah, punya potensi untuk ini sehingga lama kelamaan orang Batak itu tidak lagi dan diho dan dia temanggu itu, sehingga suatu saat orang Batak itu dan diho dan dia drama dihitam, jadi drama dihitam. Nah, tentu dalam pertarungan di Sumut satu ini 33 kabupaten kota dan pulang tidak seperti tahu, tapi saya selalu berpendapat, saya selalu berpikir bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dari September sampai tanggal 2 April saya belum harus jabatan. Ada 5 nama popularitasnya di situ, ada Dewi, ada Bobby, ada Ijek, ada Yasona, ada saya. Tapi tingkat kesukaan saya lebih tinggi dari mereka. Dasar itulah sebenarnya saya bilang, saya coba, saya akan maju. Nah, kemudian para alim ulama langsung menginginkan sosok Nixon seperti sosok EWP Tambunan, konon katanya EWP Tambunan. Saya nggak mengenal beliau secara langsung, tapi EWP Tambunan. Nah, kenapa ada sudah solid seperti itu? Ya, saya juga berharap pemuda Batak bersatu. Ya, tidak bisa mendukung secara organisasi, tapi minimal dari sel-selnya itu bisa mendukung saya. Untuk tulang dorong, untuk ketiga darah, dan tulang jadi ketua umum PBB itu bukan karena itu, karena mungkin rencana Tuhan ada yang mau maju. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih.
Saya tadi sudah memberikan sumbangsi karena sekarang lagi bertarung. Jadi tunggulah kalau pertarungan selesai lebih besar pun bukan. Kami tetap ada saya kasih, tanya aja di kedua provinsi. Tak enak saya sebut karena tadi si Manura udah langsung ngomong kalau saya katanya sekian maka dia akan lebih rendah. Donasi akan aja itu. Ada satu hal Pak Tua dari tadi pengen ketawa. Di belakang pria hebat ada wanita tampan, tapi di belakang wanita hebat ada pria stresman. Maka PBB dan kita yang ada di sini. Ini istri saya masuk sekarang provinsi caleg, suara terbesar pula tidak pilihnya. Tapi minta ibu ketum juga menggantikan saya jadi bupati. Mana lah nanti nih istri saya bupati, saya panggil apa lagi Pak Pati ini. Maka tadi hadirin semua yang saya hormati, ketum jangan biarkan saya stres. Tetaplah saya di atas. Istri saya mau dewan mau bupati, tapi bisa lah dua kita bersama. Saya tetap jadi gubernur. Amin. Terima kasih untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Terima kasih Bapak Dr. Nixon Namawan, calon Gubernur Sumatera Utara. Kita tinggal menunggu arahan dari ketum. Terima kasih. Kita lanjutkan sambutan dari Ketua Umum PBB Bapak Lambok Fernando Zombe, SPD. Waktu dan tempat untuk bersilakan. Ketua DPD kasih sambutan. Jangan nanti setelah saya baru beliau. Berarti kalau saya sudah kasih sambutan, Ketua DPD tidak boleh lagi. Betul makanya? Setuju sih Ketua DPD dulu. Ini pintar mereka ini, sengaja di share. Kalau Ketua nanti ngomong apa-apa, Ketua DPD bisa jawab berikutnya. Nggak bisa. Ya, silakan Ketua. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sama-sama kita hormati. Ketua Umum kita Bapak Lambok Fernando Zombe, SPD, selaku Ketua Umum kita, dan juga Sekretaris Jenderal Bapak Alfredo Panjaitan dan seluruh kepala departemen yang hadir. Salam hormat dari kita, pengurus DKI, dan kawan-kawan saya, pengurus tingkat kota administrasi dari Jakarta Timur. Mana suaranya? Halo, suaranya bukan tangan. Horas gitu loh. Dari Jakarta Selatan. Oke, sama lagi ya. Nanti ada folder ya. Dari Jakarta Utara. Ya. Dari Jakarta Barat. Panas banget ya. Iya, sabar ya. Kita akan tampilkan nanti beberapa sajian-sajian untuk kemajuan organisasi kita. Juga kepada seluruh. Mungkin banyak hadiahnya di wilayah. Tapi apa? Jakarta Pusat. Ketuanya sudah berdukung ya. Ya. Juga yang sama-sama kita hormati seluruh Dewan Pembina, Dewan Penasehat. Ada mengguru saya Dr. Wanen juga dengan itu Ibu Flores. Jadi sudah panjang untuk kita cerita tentang dia dan tentang organisasi kita, dan beliau memberikan waktu untuk merubah mindset kawan-kawan sedangkan di Jakarta. Mana suaranya di Jakarta? Ya, jadi yang lain sekambut. Ya. Juga ada Ibu Dewi Siregar, gitu ya, Ibu Penasehat selalu mensupport kita di DKI Jakarta. Juga yang sama-sama hormati dari pemerintahan, Bapak dari Gubernur yang mewakili, kemudian ada juga dari Kemenpol, terima kasih Pak, dan Dr. Hidayati. Saya dikasih kurikulum top, suami saya petanggalu. Juga ada special thanks buat anggota dewan kita,
Pak Kornelis Pemantauan Ridwan, kebetulan beliau nggak hadir karena suatu hal di Jogja, ada sangat kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh beliau. Juga ada penasihat kita, walaupun beliau penasihat di tingkat kecamatan, tapi juga penasihat PBB juga di luarnya. Jadi dia tidak ada dikotomi antara PAC, DPC dan DPD. Pokoknya penasihat tetap penasihat. Ya, Bapak Agus Pemenangan juga ada DPD Jakarta. Baik, tadi sudah banyak disampaikan masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kita memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Tolong dirasakan. Ya, nanti akan kita panggil satu persatu. Yang pertama perwakilan PJ Gubernur Bapak Felician Ginting. Enggak, nanti saya panggil dulu Pak ya, tapi ada instruksi. Ya, nanti aja habis dari ya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah memberikan support juga tempat dan sebagainya. Inilah PBB Pak Gubernur. Pemuda Batak Bersatu itu lahirnya bukan di rumah sakit Karolus. Lahirnya di bawah pohon siri, ya, di bawah pohon siri itu nanti kita akan sampaikan. Artinya kita lahir dari Margowi Jumbai, gitu ya, lahir dari kesederhanaan, mencoba menjahit, ya, menjahit kawan-kawan sehingga terbentuklah kita itu. Namanya organisasi Pemuda Batak Bersatu, satu rasa satu jiwa. Jadi harus sama rasanya di Medan dengan sama juga rasanya di Jakarta. Jadi nasihat-nasihat dan masukan terkait tentang bonus tadi yang disampaikan dari Pak Direktur dan Ketua Yayasan Prestasi Prima. Udah tahu kan ya prestasi prima apa? Udah berprestasi prima pula kan gitu. Ya. Jadi ini miliknya PBB ini sebenarnya. Harus kita sama-sama mendukung dan mensuarakan itu. Ya diskon 80%, bayar apa lagi? Ya, tapi udah di 80% itu ada lagi buat kasihan ini. Baik, terima kasih. Itu mungkin sambutan dari kita. Setelah nanti sambutan dari ketum ada berupa apa ya? Special gift, ya, special gift buat para penasihat dan Pak Gubernur juga untuk dari kami Pemuda Batak Bersatu DKI Jakarta. Horas, Pemuda Batak Bersatu. NKRI. Jua. Mereka. Saya sudah ikut ini nama dia. Pertama puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kehadirannya kita bisa berkumpul di tempat ini. Yang kami hormati para tamu undangan kami mewakili Gubernur Kesbangpol, ada anak penasihat Pak Dewan dan Inang Bursagala Selamat. Terima kasih dan support dan waktu Rakornas PBB di Bekasi. Dan spesial buat saya nggak berani bilang abang dulu, tetap abang muda lah. Karena saya juga shopping belum tentu dulu. Ya, jadi abang muda bisa abang muda lah. Ya, sekitar 3 tahun yang lalu saya berkunjung ke Tarutung, ke kantor beliau, banyak yang kami diskusikan, terutama terkait masalah SDM, menjadikan terkait SDM. Ada kerinduan dari kita semua, ada universitas negeri di Tapanuli. Saat ini Amang ini sangat konsen memperjuangkan itu, dan PBB pun pernah memberikan surat rekomendasi yang diminta sama Amang Nixon pada saat itu untuk dikirimkan ke Menak sama Presiden, sama ke Mendikbud. Sudah kita kirimkan, tapi ini masih dalam perjuangan. Mungkin harus jadi gubernur berbeda. Ya, jadi Pemuda Batak Bersatu, saya sendiri nggak pintar bicara. Saya nggak pandai merangkai kata-kata karena saya sadar saya adalah pekerja, saya pelayan. Jadi saya lebih baik bekerja daripada merangkai kata-kata. Karena kalau orang yang merangkai kata-kata akan saya cari kinerjanya. Benar nggak kinerjanya dengan kata-katanya? Itu pasti saya cari. Karena kalau nggak sesuai rangkaian katanya dengan kinerjanya, ini menjadi penilaian sama kami. Begitu juga kawan-kawan di PAC, merangkai kata-kata itu saat ini tidak sulit, bisa dilihat di Google. Indah sekali kita dengar, tetapi kerja nyata kita seindah kata-kata itu tidak. Ini yang harus kita garis bawahi. Saya dan kawan-kawan pendiri, ada Pak Sekjen yang ikut mendirikan, ada Pak Karlo, ada Pak Sartono Manaru, mendirikan PBB ini kami bukan siapa-siapa.
Kami bukan politikus, kami bukan pengusaha, kami bukan profesional, tetapi dengan ketulusan dan kami bisa kerja, mau kerja. Berbicara disuruh berbicara tapi di depan keringat dingin saya nggak bisa berbicara. Yang saya bisa lakukan adalah kerja. Jadi harapan saya ini disampaikan rakorda atau rakerda. Ini rakorda ya, rapat koordinasi. Berarti bagaimana tingkat bawah sampai tingkat di atasnya bisa bersinergi, bisa berkolaborasi. Ini harapan kita. Jadi kalau memang PBB satu rasa satu jiwa dan satu komando, jangan dikomando nanti A bikin status B. Ini sering kita lihat. Kalau kita sudah komitmen dulu orang Batak untuk jadi gubernur Sumatera Utara, jangan bikin status yang lain. Setuju ya? Kami sadar, kami pimpinan organisasi punya risiko dalam mendukung si A, si B, si C, si D. Risikonya apa? Kami akan dituduh mendapatkan sesuatu. Kami akan dituduh mendapatkan keistimewaan dan calon. Tapi mulai sampai detik ini saya tidak pernah minta apapun bagi calon-calon yang lain. Saya dukung sesuai visi misinya, saya dukung. Jadi saya berharap kita semua harus orang-orang yang komitmen. Bicara SDM tanpa etika omong kosong. Ya, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional. Jadi etika kita pun harus seimbang dengan intelektual kita. Kalau kita nggak punya etika, tabrak sana, tabrak sini, tabrak sana, pasti kawan-kawan akan terbentur dan akan selesai. Ya, kami sebagai pimpinan pusat hanya memiliki catatan-catatan. Kami tidak tahu catatan-catatan ini kapan kami eksekusi. Ya, kami punya catatan-catatan dan selalu sekjen saya sampaikan, Pak Sekjen catat si A, catat si B, semua catat. Karena ada saatnya catatan ini akan kita buka. Begitu catatan ini kita buka, kami akan bicara berkata, ini yang dilakukan, ini nggak dilakukan, ini yang dilanggar, ini bertabrak. Ya, jadi saya mau kawan-kawan DPD khususnya DKI Jakarta keseluruhan, kita nggak usah banyak bicara. Kita nggak usah berbicara seolah-olah membuat hati orang senang, tetapi pelaksanaannya omong kosong. Lebih bagus kita tidak bicara, tapi pelaksanaannya orang bisa rasakan. Apa kader BPD? Saya tidak mau tampil berbicara ABCD, BJD. Ya, tapi saya berharap BPD bisa dirasakan. Kita bisa punya pengaruh. Pengaruh kita apa? Di masa COVID, ya kehadiran kita sebut luar biasa. Dan saya nggak pernah membangga-banggakan BPD. Kami begini, kami tidak. Silakan dirasakan. Dan sampai detik ini saya tidak pernah ngajak-ngajak orang masuk BPD. Kalau memang BPD dianggap perlu disupport, silakan gabung. Kita tidak mau jualan. Jadi saya juga meminta kepada seluruh anggota jangan berjualan, jangan dijual di PBB. Yang berjualan, oh PBB begini untuk ada mendapatkan sesuatu, jangan. Yang kenapa? Nanti suatu saat Anda ketahuan dan akan menjadi bau nama kalian. Dan begitu bau, ini nggak bisa bersih. Sampai kapanpun nggak bisa bersih. Sulit untuk membersihkannya. Makanya saya juga sangat berhati-hati. Ya, untuk meminta sesuatu, apalagi ada berkening politik, ya ini bahaya. Ya, kesana kesini, di sini nama-nama berbeda. Ini terjadi amang gubernur. Jadi saya harus membicarakan prioritas. Apalagi semua, ya semua dimintain. Nah, semua juga ditusuk. Ampak nanti caleg yang mendatangi dia, ampak diterimanya, ampak dia ditusuk. Terus agak salah juga dia kan dipilih semua. Nah jadi nanti pun begitu juga mungkin nama gubernur. Ya nanti tiga ada calon gubernur, tiga minta jadi kusur. Ya tapi saya berharap kebetulan PBB ini di Sumatera Utara juga sudah terbentuk di 31 kota kabupaten. Nias, Canggu, Seri Gabung, dan sudah terbentuk di beberapa desa. Jadi kita bisa berkolaborasi apa. Tapi ada satu kerinduan bagi kami, Abang, datang ke kantor DPD. Kalau sudah datang ke kantor DPD, kerindu banget. Iya kan? Ya. Berapa melihat dulu wajahnya kantor Dewan Pimpinan Pusat beberapa tahun. Ya, Pak Sekjen, ini Sekjen saya, orang yang paling setia menemani saya, orang yang paling setuju saya mau memilih. Ya, tapi saya tanya pernah memilih ke DPD enggak? Nggak pernah katanya, luar biasa berarti. Kalau saya sekjen, saya nggak bisa dia pasti. Ya. Jadi sikap yang saya sampaikan Abang, kalau ada
kata yang kurang berkenan saya mohon maaf, dan kalaupun ada yang tidak saya sebutkan tadi sebagai tamu kehormatan kami, terima kasih banyak atas kehadiran dan supportnya. Sekali lagi saya sampaikan, ingat ada orang Batak yang mau kita jujur. Jadi seperti kata Inang Ibu Saudara, mudah harus perkulit. Tidak orang Batak aja kita jadikan, apalagi orang Batak. Ya, siap ya? Ya, tapi kita kan nggak milih. KTP di sini, tapi kita punya keluarga saudara di Sumatera Utara. Ya, saya berharap jangan cuma siap-siap besok bikin DP berbeda. Karena berfoto sama pengacara lain terus sedikit, jangan. Ya, jangan sakiti hati orang. Kalau tak sepakat pun sama keputusan ini, cukup lagi dengan Tuhan yang tahu. Tapi jangan tunjukkan sikap yang berbeda dengan pimpinan. Ya, ini berbicara Rakorda. Ya, jangan pernah menunjukkan sikap yang berbeda dengan pimpinan. Itu bahaya sama kalian. Ya, itu sangat bahaya sama kawan-kawan di BPC. Tunjukkan kita memang satu. Karena begitu kawan-kawan tunjukkan sikap tidak sepaham dengan ketua dan itu terpublikasi, organisasi ketahuan bohongnya. Nah, sekarang pertanyaannya, saya sebagai ketua umum, saya pertahankan tak bohong ini? Tak mungkin saya pertahankan. Kenapa? Karena banyak orang yang mau dan orang yang lebih baik untuk memperbaiki BPP ini. Jadi ini ketua, ini pesan saya ketua yang khusus ketua DPD DKI, jangan tunjukkan sikap yang berbeda dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat. Karena keputusan Dewan Pimpinan Pusat adalah keputusan organisasi. Karena kewenangan itu sudah diberikan kawan-kawan ke kami. Karena kawan-kawan yang memberikan itu kewenangan itu ke kami. Dan kami pun tidak dengan arogan untuk memutuskan itu. Tentu dengan berbagai pertimbangan, dengan melibatkan berbagai orang untuk berdiskusi memutuskan itu. Jadi terima kasih, tetap semangat DPD DKI. Semoga Rakorda ini menciptakan sinergisitas yang baik mulai dari ranting sampai ke Dewan Pimpinan Pusat dan ke pemerintahan. Harapan kami sekali lagi Pak Kespam, pemerintahan mereka ini saya pernah tahu. Tadi saya pikir mereka ini Rakorda di hotel, karena saya tahu mereka ini sudah 4 tahun terdaftar di Kespam. Mari saya tanya kedua, di fasilitasi pemerintah, di fasilitasi suara ayah. Ya, mudah-mudahan tahun depan bisa di hotel lah. Masa sekelas DPD DKI saya aja melihatnya ketuk itu masalah. Kalau memang pemerintah tadi nggak ngasih, bilang sama saya fasilitasi. Ya, hotel. Ya. Artinya begini, ini saya tambah sedikit. Terkadang kami berpikir, apakah kami harus sedikit arogan? Ormas kami ini baru diperhatikan. Nah, betul kan? Betul. Apa kami orang-orangnya, makin sekarang orang-orang yang sudah tobat. Sudah tobat. Saya pakai begini lagi muncul lagi, keluar lagi. Ya. Kami ini ormas fungsinya juga sebagai social control. Jadi fungsi kami mungkin yang dilupakan provinsi DKI, sehingga dana hibah dari DKI disingkirkan. Saya bingung juga kenapa nggak dikasih. Ya kan? Harus cari penyakit dulu kita. Tidak mungkin. Ya, kalau cari penyakit semuanya penyakit, saya juga ada penyakit. Pasti. Karena begitu saya lihat, kalau ada ormas yang rajin memutar kantin penyakit, ini diperhatikan. Justru kayak kami ini tidak diperhatikan. Kenapa? Karena kami mau dan selalu ingin untuk bersinergi dengan pemerintah. Kami tidak mau bertentangan dengan pemerintah. Kami siap untuk mendukung program-program pemerintah. Nah, tapi kalau anak tidak diperhatikan biasanya nanti melawan ini. Iya, melawan ini. Nah, jadi kami butuh diperhatikan. Apakah kami tidak pernah mengganggu pemerintah, kami tidak pernah minta-minta sama pemerintah, diundang kami hadir, bahkan kegiatan-kegiatan yang seharusnya tugas pemerintah pun kami kerjakan. Ya, DKI beberapa kali mengadakan vaksinasi COVID yang sangat masif. Donor darah sangat rajin untuk bikin kegiatan donor darah. Karena perlu ini sadar setetes darah itu bisa membantu warga DKI. Namun sampai detik ini tidak pernah ada donor dari DKI ke PBB DKI. Jadi kami juga donornya bisa ya. Oke, terima kasih. Ormas juga. Ya, terima kasih Ketua Umum. Perwakilan Kes Bangpol tahun depan kita di Hotel Grand Cempaka ya. Itu kan punya Pemda DKI ya. Ya. Oke, kita pemberian cenderamata kepada para pembina dan penasehat. Penyerahan kita lakukan secara adat budaya Batak Tortor. Akan saya panggil satu persatu. Untuk waktu di depan Bapak Ferisen Ginting SHMSI.
silakan. Kawan-kawan ketua DPC perguruan saya minta hadir ke depan. Kawan-kawan ketua DPC perguruan. Ketua DPC dipersilakan ke depan. Ya, siap. Baik, untuk ini kami dari jajaran Persilatan Bersatu mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan yang kami hormati, yang hari ini telah banyak memberikan edukasi dan masukan-masukan yang positif untuk organisasi yang kita cintai ini. Pemuda Batak Bersatu akan hadir di tengah-tengah masyarakat di dalam gejala sosial, dalam keadaan kondisi apapun, untuk membantu pemerintah di dalam melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai kontrol di tengah masyarakat. Terutama pada saat ini ada Bapak Dixon Nababan, calon bungsu yang akan kita dukung melalui keputusan yang akan diambil oleh seluruh orang Batak. Mudah-mudahan turut mendoakan beliau untuk menjadi gubernur Sumatera Utara. Untuk itu, sebagai lambang ucapan terima kasih dari Pemuda Batak Bersatu, pada saat ini kami akan serahkan diwakili oleh beberapa jajaran dari DPP maupun dari DPD, terlebih ada Bapak Ketua Umum Bapak Lambung F.Syuting. Namun demikian kepada seluruh tamu undangan yang kami hormati, agar juga ke depan program-program yang dapat membantu Pemuda Batak Bersatu menjadi lebih besar, tolong agar dapat juga diperhatikan. Terima kasih. Musik. Jadi Abang Permusi Nabi Lalu Habib Pesatu Songo Hamulateo sudah memaksa kami harus undangan beda lemah undang langsung diserahkan oleh Bapak Ketua Umum Bapak Dr. Abdul Zomik. Se-DKI Jakarta dengan tema penguatan sumber daya manusia untuk kemajuan organisasi. Saya minta perwakilan DPC juga mereka ya foto sama para narasumber kita. Kemudian pengurus DPP juga hadir. Gimana ngaturnya? Di belakang kali ya, sebagian ya. Ikut belakang ya. Oke. Perwakilan DPD juga ada. Untuk sesi foto kalau bisa agak mundur ya, biar dapat semua. Sesi foto yang mau foto-foto agak mundur. Jadi kita kesini. Sebentar. Ya, malu saja. Biar tidak ini. Jadi hasilnya bisa bagus ya. Untuk yang sesi foto yang mau foto. Satgas, tolong meja. Tolong meja diatur ya. Oke. Ya. Biar center dia. Bisa. Dapat nggak dari sini? Bisa dapat nggak? Oke. Boleh.
Sudah? Oke. Nah, harus jawab ya. Pak Wali harus jawabin kan? Kalau bisa yang mewakili untuk sesi foto diwakilkan aja ya. Iya. Oke, kita atur ya. Sumpah di dalam. Pertama, fotonya kita pakai salam komando, tangan kanan di kepala. Oke. Yang sebelah kanan pakai tangan kanan, yang sebelah kiri pakai tangan kiri. Nah, berarti menggulungkan. Oke, sip. Dapat gak nih? Dapat ya? Yang apa tuh? Bu. Satu, dua. Ayo kita 1, 2. Oke, baik. Ya, nanti bisa disaksikan di siaran televisi. Iya. Bapak Ibu kalian boleh kembali ke rumah. Akan ditayangkan pukul 9 malam nanti ya. Oke, ya. Oh, sekarang Pak dari mana? Ya, langkah untuk meja dulu, tolong dirapikan kembali. Iya, boleh. Oke, untuk para hadirin kita minta untuk kembali ke tempatnya masing-masing karena acara kita lanjut. Oke, terima kasih untuk para hadirin. Saya minta kembali ke tempat masing-masing. Acara akan kita lanjut. Presentasi program database. Saudara David Simolon dan Rudy Simanjuta. Itu ulas itu.
di depan. Perwakilan utara. Siapa yang mau maju ke depan? Ada. Oke. Di sini aja tuh. Enggak di mana? Dari sini aja. Pelan. Ya, sebelum kita mulai, tolong perhatiannya untuk motor plat B5480, B5334 harap digeser karena ada kendaraan yang mau keluar. Sadar. DKI yang masih meminta atas waktu yang diberikan kepada kami. Gua hari MC. Harus ada honornya, cari yang ada honornya. Baik, BBB, NTRI, Horas, dua. Ya, Sekcam setiap wilayah tolong maju. Kalau ada biro ini Bisa dirapiin nggak, Mbak? Bisa dibersihin ya. Bapak Rambok Silobing dan jajaran, dia bentar. Bapak Dayana Primo dan jajaran, begitu juga para ketua DPC dari utara sampai ke barat, utara, pusat, selatan, timur, dan barat yang sudah hadir, dan sekcam serta semua rekan-rekan PBB, DPD, DKI, DPC, PAC, PAR, dan anggota-anggotanya. Pada kesempatan ini kita mengambil tema dalam sistem database. Jadi tadi kita sudah banyak sekali masukan dari para tokoh-tokoh Batak yang luar biasa, yang memberikan atensinya kepada kita bagaimana mereka mendukung PBB yang ada di Indonesia, terlebih yang ada di DKI. Nah, ini menjadi motivasi buat kita bersama sehingga kita tetap eksis, sehingga kita tetap berdiri, sehingga kita tetap ada di DKI. Nah, perjalanan yang sudah kita lakukan di PBB DKI khususnya selama kurang lebih 4 tahun ini tentunya banyak sekali. Tadi yang sudah kita lakukan dari setiap wilayah, mulai dari PAR sampai DPC, bahkan DPD sudah melakukan ABCD. Persoalannya bagaimana yang sudah kita lakukan, keanggotaan kita terdatakah dengan baik, tersistemkah dengan baik. Nah, kita tidak bisa menyalahkan yang lalu karena memang segala sesuatunya terproses. Sama seperti orang baru lahir, dia akan melupakan perjalanan hari-harinya dari setahun hingga pada dia mulai mengenal, dan dia bisa mengingat, dan dia bisa menuliskan apa yang akan dilakukan hari ini dan apa yang direncanakan ke depan. Nah, di PBB ini juga kita berharap bersama-sama bahwa sistem database ini bisa menjadi nilai. Yang paling gampang yang bisa saya tangkap hari ini, saya mau menuju ke tempat ini, saya tinggal buka gado-gado Boplo dan kita diajak sampai ke sini. Begitu juga nantinya PBB, ketika orang melihat database, melihat besarnya PBB seperti apa. Tapi kalau kita tidak punya data itu, sama seperti diberitakan kenapa dia orang paling kaya di Indonesia karena hartanya sekian triliun. Apakah kita lihat hartanya? Tidak. Tapi data mencatatkan bahwa dia punya harta sekian, dan kita tidak tahu itu data secara detail uangnya berapa. Tetapi data itu bercerita kepada orang lain bahwa PBB punya keanggotaan, punya kinerja, punya kegiatan, punya evaluasi, dan PBB ada. Nah, itu by data. Sehingga pada kesempatan ini kami mengambil salah satu poin di rakordenya adalah sistem data, dan ini sudah pernah kita buat tahun lalu ya Pak David. Coba kita perbaiki kira-kira apa yang kurang, tujuannya apa terhadap data ini. Tentunya ini data akan sangat membantu setiap personal, setiap organisasi, dan kita akan dinilai oleh unsur pemerintah karena data ini berbicara.
seperti itu. Ya, saya tidak akan bicara secara detail terkait data. Tentunya adalah menunjukkan jumlah anggota, tempat, organisasi itu sah atau tidak, itu bicara tentang data. Dan dia akan menginformasikan kepada orang lain bahwa PBB itu ada, bahwa kita sudah bekerja. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita melakukan sesuatu dan kita terorganisir, dan kita, kenapa kita diundang oleh Kesbangpol setiap acara, ya karena tadi data bahwa PBB itu ada. Nah seperti itu rekan-rekan, nanti kita saya tidak bicara secara detail bahwa fungsi data ini memang mengumpulkan informasi yang sudah kita lakukan. Sekali lagi, mengumpulkan informasi dan fungsinya juga ketika data itu tertata dengan baik, tidak ada double data, double nama, sehingga kita tidak tidak sesuai dengan data fakta yang sebenarnya. Nah, juga mempermudah buat para ketua DPC, PAC, ketika ada permintaan informasi dari ketua, misalnya telepon dari pemerintahan atau dari ketua DPD, dari ketum, ada berapa keanggotaan, dengan data ini dengan mudah dibuka. Jadi tidak lagi tunggu kita tanya sama sekcapnya nggak telepon. Nah, ditanya lagi sama ke bawah nggak diangkat, sehingga ini menjadi gambaran bahwa kita tidak akurat datanya. Nah, dengan sistem data ini, data akan tertinggal di sekretariat dan bisa diakses tidak semua orang tentunya. Kenapa tidak semua orang? Karena memang data ini sifatnya juga tidak untuk umum, tapi untuk kepentingan organisasi, untuk kepentingan publikasi yang dibutuhkan saja. Nah, dengan adanya data ini tadi saya sampaikan bahwa kita bisa berhemat waktu. Ketika saya ketua DPD bertanya kepada ketua DPC Selatan, ada berapa jumlah anggota di PAC-nya? Dengan membuka data ini, tentunya tidak perlu lagi mengunjungi atau bertanya atau bertelepon, langsung bisa cepat. Nah, nanti mungkin Wakil David bisa datain bagaimana caranya data ini bisa masuk ke handphone ketua-ketua, kan seperti itu. Jadi ketika ada pertanyaan, tidak cari laptopnya di mana, tapi minimal seminggu bisa dikirim, atau seperti per bulan, atau seperti apa, nanti konsepnya itu tergantung kesepakatan bersama dalam sistem data ini. Karena kita satu pintu, sehingga satu kesepakatan dari DPD ke bawah bagaimana sistem penyimpanan data ini tentunya. Dan data harus terjaga dengan baik, karena memang ini adalah informasi tentang jati diri. Tapi memang sekarang kita juga dianggap data saya bisa kemana-mana, tapi ketika orang lain di luar organisasi meminta data kita, misalnya orang bank, kemarin vaksin, kita dengan mudah memberikan. Kita mau minjem sesuatu dengan orang lain, kita juga memberikan. Tapi kalau misalnya satu organisasi sendiri, biasanya lebih sulit kita memberikan, bahkan lebih curiga kita terhadap organisasi kita sendiri, karena kita berpikir bahwa data kita itu akan dijualkah. Nah, tapi harapan kami dengan data ini bukan untuk kepentingan negatif, tapi adalah untuk kepentingan hal-hal positif yang memang nantinya bisa membantu personal, seperti apa yang dibutuhkan terhadap wilayah yang satu sehingga bisa mendukung wilayah yang lain. Itu yang akan kita capai dari data yang kita siapkan ini. Nah, menjaga independensi data, ya tentunya seperti saya sampaikan tadi bahwa ini sifatnya untuk organisasi dan tidak dipublikasikan kepada halayak umum. Nah, kita juga akan menyiapkan keamanan data ini dengan password, ya, makanya dengan password, juga kontrol akses. Jadi seperti tadi bahwa akses mungkin hanya Kabiro OKK, sekretaris dan ketua. Nah, jadi di situ kontrolnya, karena sekretaris penting ketika
ketua atau sekjen atau sekda meminta kepada PAC, sekretaris juga, bahkan mungkin dari pemerintahan, unsur-unsur lain, organisasi lain yang melihat data kita ada berapa sih, misalnya dari Muda Pancasila atau dari organisasi pun ingin mengetahui sejauh apa data keanggotaan kita. Nah, sekretaris tentunya yang akan mewakili ketua bisa mengakses data itu seperti itu. Dan backup data ini disiapkan berkala dengan catatan setiap ada keanggotaan baru, kegiatan baru, nah itu akan masuk. Kalau ada struktur baru, nah, dia akan berubah secara berkala sehingga update terus data terbaru. Dan ini menjadi persoalan kita bahwa di DPD DKI saja mungkin ketika bicara tentang SK, siapa yang jadi sekretaris, apakah sudah terupdate. Nah itu menjadi alasan kenapa kita berpikir bahwa data ini sangat kita butuhkan. Kita lihat di layar kita ini kira-kira seperti ini template-nya. Jadi bentuknya Excel ya, web, bukan dari web. Kita buat dalam bentuk Excel. Nah template-nya kalau kita mau lihat susunan kepengurusan Pemuda Batak Bersatu, kita mau lihat susunan kepengurusan DPC Jakarta Pusat seperti ini. Di sini silakan Pak. Kita buka datanya DPC Jakarta Pusat. Nah, anggap kata DPC DKI ini template-nya kosong. Ketika kita pilih wilayahnya, maka akan terlihat siapa penasihatnya, siapa ketuanya, wakil ketuanya, nomor handphonenya juga. Jadi dengan data ini sekali lagi mempermudah masing-masing jajaran kepengurusan KSB untuk melihat sejauh mana kerja dari OKK, sejauh mana kerja dari Sekda terkait dengan input-input terbaru data ini dari sini. Jadi misalnya ini DPD DKI ketuanya ini sampel, jadi bukan apa. Jadi nomor HP juga sampel kita bikin. Nah, nanti ini yang perlu kita input seperti itu. Jadi ini sampai ke bawah, terus ke bawah. Nah, kepengurusan sampai kalau di 14 kepengurusan biro, masing-masing biro. Kalau di DPC masing-masing kadin. Nah, itu juga siapa kadinnya, siapa wakannya, siapa anggotanya akan terlihat di sistem ini dengan mudah seperti itu. Jadi silakan mungkin tambahannya, misalnya kalau lihat kondisi sekarang belum tentu ketua DPC bisa mengetahui susunan struktur organisasi parnya. Dan itu kalaupun itu dia butuh waktu minta kepada sekretarisnya untuk melihat SK-nya. Nah kalau ini enggak. Jadi kapanpun dibutuhkan, ya mulai DPC sampai par dia bisa melakukan. Jadi tinggal beri aja di sini. Nah nanti ini kita kebetulan supaya singkat kita cuma sampai 5 DPC aja. Kayaknya Jakarta Pusat dia udah otomatis, ya kan. Kalau mau lihat bisa di reviewnya, ya kan. Ini udah lengkap nomor teleponnya, ya kan. Baru kalau kita mau nge-print tinggal klik print. Inilah untuk susunan kepengurusan. Sehingga nantinya ke depannya ketika kita mau mengevaluasi kinerja itu bisa menghemat waktu. Ini untuk pengurusan. Ya. Jadi secara garis besarnya. Tapi bagaimana data ini bisa muncul secara tersusun rapi ini? Tentunya kita harus menginput dulu satu persatu. Jadi memang kita dari DPD dapat data dari DPP ya, cuma belum lengkap. Apa yang kita terima itu yang kita jadikan gambaran di sini dengan susunan-susunan masing-masing golongan darah dan lain-lain. Kenapa harus ada seperti itu? Nah, di sini database yang harus diinput. Jadi awalnya memang kita harus menginput dulu siapa namanya, nomor anggotanya, pekerjaannya, sampai detail ke bawah itu adalah nomor KTA-nya, status KTA. Nah, ketika data ini sudah diinput satu persatu, maka semua nah ini akan tersistem di Excel seperti ini, dan
ketika kita mau melihat satu persatu secara detail tidak lagi mencari, tetapi tinggal kita misalnya kita mau milih nama siapa. Ini kebetulan dikunci ya. Oh, kunci. Nah, dikunci tujuannya supaya tidak semua orang bisa membuka data ini. Jadi mungkin kuncinya hanya ketua, sekretaris atau apakah yang pegang data ini, atau orang yang memang benar-benar dipilih oleh ketua untuk memegang data ini sehingga data ini akurat, valid dan tidak kemana-mana. Udah santai aja Pak Lama. Jangan ketinggalan di mobil kali. Santai aja, gak usah grogi lah depan saya. Jadi grogi. Grogi deh depan. Ada si Jabat dalam hati kan. Ada Bang Jabat. Anggi gue. Betul ya. Ini kan banyak kunci gini. Jadi lupa. Jadi lupa di mana. Kuncinya terlalu banyak. Sampai jam berapa? Udah tahu. Jadi tujuan tadi setelah kita input itu akan terrealisasi semua data secara keseluruhan yang ada di DPD, DPC, PAC, PAR. Tinggal nanti urusan DPC bisa melihat dari DPC-nya sampai kepada PAR di wilayah masing-masing. Kalau DPD bisa melihat sampai ke PAR secara global DKI. Jadi DPC Utara tidak bisa melihat data DPC Barat. Karena memang itu wilayahnya masing-masing. Jadi apakah ini sudah kita susun ya kebutuhannya sampai kepada golongan darah juga ada ya? Golongan darah. Jadi ini nanti masing-masing pasti berbeda. Kalau di kita ini karena kita DPD itu semua mulai dari di PC sampai PAR di 5 kota administrasi. Tapi nanti kalau misalnya di PC Jakarta Barat dia hanya dikhususkan nanti di PC Jakarta Barat aja. Mulai dari PAC-nya sampai PAR hanya itu Barat. Jadi dia nggak capek untuk memilih pemimpinnya, nggak perlu semuanya. Jadi masing-masing aja pasti berbeda untuk isinya, gitu. Tapi bentuknya akan sama. Nah kalau sekarang ini kan seperti ini kan belum diisi fitur-fiturnya, itu semua wilayah. Ini kita sekarang bicara DPD DKI Jakarta. Nah ketika ini semua wilayah DPD mau melihat khusus di DPC Jakarta Timur, maka yang muncul nanti semua hanya DPC Jakarta Timur. Nah, ketika DPC Jakarta Timur kita mungkin mau lihat posisi struktur di Jakarta Timur, yang hankam siapa aja, kita tinggal beli. Nanti otomatis yang muncul hanya hankam yang ada di wilayah Timur itu ada 6 orang. Jadi lebih detail. Nah, misalnya kita mau tahu, misalnya di Jakarta Timur ini golongan darah misalnya, dibutuhkan golongan darah Jakarta Timur. Golongan darahnya itu misalnya golongan darah A. Nanti itu otomatis di wilayah Jakarta Timur yang golongan darah itu sudah, nah ini semua golongan darah. Ini bisa dilihat dari golongan darahnya di sini. Nah ini golongan darahnya semua A. Sudah terfilter semua filter golongan darah A. Jadi lebih spesifik jadinya. Jadi nggak perlu lagi sebenarnya kalau kita butuh darah dikirim ke WA group. Seharusnya cukup ke OKK atau sekretaris. Jadi nanti tinggal karena di sini semua sudah ada nomor teleponnya, tinggal di blast aja langsung ke yang bersangkutan. Karena belum tentu juga yang punya golongan darah itu dia aktif di WA, tapi langsung kalau di Japri itu sudah pasti langsung ke yang bersangkutan.
Jadi kalau misalnya, jadi golongan darah ini sebenarnya bisa membantu kita lebih spesifik di mana dibutuhkan. Misalnya ada informasi orang butuh darah A, dia di wilayahnya misalnya DPC Jakarta Barat, kelurahannya di mana, bisa diikutin dari misalnya PAR. Jadi tinggal bukanya PAR-nya aja, udah klik golongan darahnya, sudah terlihat siapa yang memiliki golongan darah itu. Nah ini golongan darah. Kalau misalnya DPC Jakarta Timur nih, ya kan, ada program dari pemerintah UMKM, dia cukup klik UMKM, ya kan, nah, dia klik cukup UMKM, siapa saja anggotanya yang UMKM. Nah ini udah otomatis. Nah ini semua yang UMKM. Jadi sehingga program pemerintah itu bisa diinformasikan ke anggota kita yang memiliki pekerjaan atau usaha UMKM. Nah, ini UMKM semua. Jadi lebih terfilter. Jadi maupun status perkawinan pun bisa, ya. Kalau kita mau lihat anggota kita status perkawinan yang wajar siapa, atau pekerjaan misalnya ada informasi dari, biasanya kalau untuk lowongan kerja dari mana Pak Ketua? Bidang mana? Sos budaya, bukan? Nah, itu kan bisa kita lihat di sini misalnya pekerjaan, misalnya anggota kita misi yang pengangguran, kita bisa klik. Nah, ini yang muncul di sini semua ini yang masih menganggur, sehingga nanti informasi pekerjaan bisa disampaikan kepada mereka. Nah, ini pun bisa nanti bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan daripada organisasi. Tapi itu saat sekarang ini yang dibuat cuma posisi struktur, pekerjaan anggota, pekerjaan pasangan, status KPA, status perkawinan, hobi, dan golongan darah. Nah, memang beberapa kejadian kita menemukan ada salah satu anggota atau keluarga yang pada saat tertentu sedang berada di rumah sakit butuh golongan darah, kita informasikan nih, ada yang jawab. Karena yang baca, yang golongan darahnya berbeda. Tapi ketika data ini sudah tersedia, ini bisa kita informasikan kepada masing-masing personal. Dan disinilah fungsinya kita bisa mendukung setiap anggota atau keluarga anggota yang membutuhkan golongan darah kepada PBB. Kita bisa dengan mudah mengaksesnya. Jika nanti di PAC sampai PAR tidak ada, kita bisa koordinasi dengan DPC yang lain atau DPD untuk memintakan kebutuhan data, misalnya golongan darah tadi, pekerjaan. Dan biasa juga kita ada undangan-undangan dari unsur pemerintahan, tetapi kita mengirim orang, ya itu aja, dia bukan UKM tapi kita kirim UKM, padahal nanti sampai di sana dia hanya mengisi daftar hadir mendengar yang dia tidak mengerti apa mau didengar. Akhirnya seakan-akan kita hanya berharap bisa menghadirkan orang PBB untuk event-event yang sebenarnya itu bisa menguntungkan ketika kita mengirim orang sesuai dengan kebutuhan di pekerjaannya tadi, seperti itu. Nah, jadi untuk melihat secara detail masing-masing keanggotaan, nah kita bisa pilih siapa namanya yang mau kita cari datanya. Nah di sini langsung muncul yang tadi kita info satu persatu, kita bisa muncul secara detail dia datanya apa. Misalnya ada yang mau cari tahu ketua DPC Jakarta Timur mau cari data detail Wakabarto, dia tinggal pilih Wakabarto. Nah di situ muncul tanggal lahir tanggal berapa. Nah di situ juga bisa menjadi surprise buat rekan-rekan bahwa ketika ada ulang tahun bisa diucapkan dengan kita mengetahui data ini, seperti itu. Nah ini ketika ada permintaan misalnya kebutuhan sekolah ataupun dari ada anggota dewan yang butuh beasiswa terhadap warga Jakarta Barat atau Jakarta Timur, tapi kalau bisa orang datanya bisa dapat kita lebih mudah, lebih cepat, seperti itu. Nah selanjutnya di sini sistem kepengurusan. Nah kita tadi udah di DPD sudah terlihat ya, ini di tingkat ini progres keanggotaan. Oh ya, ini progres keanggotaan dari tahun ke tahun. Jadi kita mungkin kalau kembali ke belakang, kalau misalnya datanya tidak ada, berarti kita mulai dari 2024. Kalau kita kembali ke 2023 bisa, kalau masih ada datanya kita improve
Jadi ini biasanya dipergunakan untuk ketua DPC atau PAC untuk mengevaluasi kinerja daripada masing-masing PAC atau partai. Jadi misalnya gini, misalnya kalau kita ini ambil lah ya DPC Jakarta Timur, kita pilih DPC Jakarta Timur. Nah nanti langsung muncul ini karena masih sampel ya, sampel ya. Jadi namanya ketuanya itu udah otomatis. Nah kemudian kita di sini klik mau tahun berapa, kita buat tahun 2020. Itu data sudah otomatis terkumpul. Jadi kita bisa tahu, ya kan? Nah ini kan mulai dari jumlah anggota, pekerjaan, agama. Nah kalau kita mau prediksi-nya di sini. Nah inilah ya. Jadi bisa ketahuan dari jumlah pertumbuhan anggota dari 2020, 2021, 2022 di sini bisa dibuat. Jadi per 3 tahun. Tinggal kita klik sini mau dari tahun berapa aja. Nah nanti ketahuan sini jumlah anggotanya berapa, baru jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan. Nah inilah proses pertumbuhan keanggotaan. Nah ini bisa sampai dari DPC sampai PAR. Ini kan ini kita belum isi, cuma DPC yang kita isi. Nah ini hanya untuk melihat progres daripada perkembangan masing-masing institusinya. Ya, selanjutnya ini terkait dengan progres organisasi. Jadi sudah ada berapa DPC yang ada di Jakarta, sudah ada berapa DPC di DKI, ada berapa PAC-nya. Nah di sini akan terlihat dari datanya di sini. Jadi kalau misalnya misalnya kayak DPC Jakarta Pusat ya, jumlah PAC 8 yang seharusnya 8 tapi yang ada saat ini 1. Nah, ini informasi-informasi sampai dari PAC dan PAR-nya. Ini kalau dari progres organisasi. Nah, kalau kita misalnya kalau punya datanya DPC, DPP misalnya di sini ada DPC Utara ada 6 ya. Dan saat ini kita mau tahu nih 6 ini apa aja. Nah, kita tinggal arahkan di sini, kita ambil DPC Jakarta Utara. Nah, otomatis terisi. Nah, di sini sudah ada. Nah, kayaknya PAC Koja, dia jumlah 46, tapi yang ada cuma 2. Mau tahu ini 2 ini apa? Kita tinggal di sini PAC Koja. Nah, di sini udah muncul. Ini yang sudah ada Rawabada sama Pak Bugis Selatan. Itu aja Pak. Ya, jadi memang mungkin data ini juga di setiap mulai dari DPC sampai PAR sudah ada. Hanya kita mau supaya seragam, supaya rapi, supaya hari-hari ke depan kita berevaluasi juga ada dukungan dari bawah dan kita juga mendukung anggota kita. Misalnya kita lihat data anggota di PAR ini, misalnya warga sini 5 juta, dia tidak pernah aktif, itu bisa dikoordinasikan karena ada nomor HP-nya. Mungkin sebagai sekretaris bisa sekali WA menanya kabar. Nah ini tujuannya dari sisi organisasi. Dari sisi luar ya menunjukkan bahwa kita sistemnya sudah berjalan, sistemnya database sudah berjalan. Bukan hanya sekedar organisasi yang kumpul-kumpul tidak punya data, tapi ketika ada permintaan data dari kepolisian terkait dengan rekanan pemerintahan, kita juga bisa memberikan data. Jika memang ada permintaan dari Kesbangpol, kita mau sumbangkan dan hibah, tapi kita butuh data PUD apa yang sudah dilakukan. Nah itu juga bisa kita bangun dalam sistem data ini. Berapa anggotanya, di mana tempatnya, nah itu juga mempermudah kita. Karena yang terjadi dari 2020 sampai 2023 mungkin sudah banyak juga dari antara kita yang dia tadinya anggota PBB tapi kurang perhatian, menjadi dia merasa yang sudah semakin saya dilupakan semakin saya melupakan, kan nggak seperti itu juga. Dan permintaan dari DPP juga pengembangan organisasi, penambahan jumlah SDM harus terus dilakukan. Dan juga struktur organisasi yang sudah ada mulai dari DPD sampai PAR juga harus tersedia,
tersistem, ada SK-nya, ada datanya, seperti dan harus diperbarui seperti itu. Tugasnya dari OKK itu sebenarnya cuma satu, cuma mengisi data ini aja. Nanti yang lainnya itu udah baik proses daripada komputerisasinya. Jadi intinya yang diisi cuma ini aja tugasnya gitu. Setelah data ini sudah diisi lengkap ya sudah selesai di situ. Nah nanti itu sudah dikelola langsung sama fitur-fitur. Jadi nggak ada lagi yang tadi itu cuma template gambaran-gambaran yang kita butuhkan, tapi yang perlu di situ sama tugas OKK cuma ini. Selesai ini sudah selesai kan lagi pekerjaan. Jadi nggak ada yang perlu, dan ini sudah dimudahkan artinya kita kayak nih punya institusi tinggal pilih aja gitu, tinggal pilih gitu, ya kan. Jadi yang lain-lainnya nggak begitu banyak lah. Jenis kelamin ini udah ada langsung ada. Dibuat spesial mungkin waktu untuk menginputnya gitu aja. Ya, inilah yang kita rencanakan ke depan bisa kita aktifkan rekan-rekan, supaya sekali lagi bahwa kita satu komando, kita dari DPD semua data yang tersistem, dan ini mempermudah kita untuk ketika ada kebutuhan organisasi terkait dengan dukungan dari pemerintah, juga bagaimana kita misalnya mendukung anggota kita ya mungkin dibutuhkan basis data ini. Ya mungkin itu gambaran singkat yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan dari rekan-rekan terkait dengan data ini, kita diskusi seperti itu. Betul? Kamu tanya? Lanjut. Udah lanjut aja. Ini sistem program data bus ini ditarget berapa lama itu harus sudah kelar? Ada targetnya ya? Mungkin itu kita bagus ada pembicaraan dengan ketua DPD ya. Itu kan kalau misalnya 2 bulan, apa kita mau haircut ya, haircut artinya berangkat dari kita minta tolong dari DPP ya kan untuk akses data yang ada di mereka, atau kita mau buat ulang kembali ya kan, diinformasikan ke masing-masing untuk pendaftaran kembali, nanti bentuk draft pendaftarannya kembali seperti apa supaya nggak kita terlalu capek. Tinggal ini aja. Nah sebenarnya nanti ngebantunya kayak misalnya nih tugas dari DPC dikirim data dari sana, kita nggak input lagi, kita cuma cukup copy paste aja mereka punya, pindahin kemari, udah selesai. Jadi nggak ada kita input ulang, nggak ada. Nggak, maksudnya data ini setelah kelar kita kasih waktu berapa lama gitu kalau misalnya pembaruan update gitu aja. Kalau saya bilang 2 bulan. Gitu. Nah prosesnya gimana nantinya kita minta dari DPP ya kan, otomatis kan negara lengkap. Nah nanti nomor teleponnya itu kita blast lah. Jadi nanti kita pakai satu format yang untuk dikirim ke semuanya. Kalau di DPD itu menjadi program ada anggaran yang berapa? Nah sebenarnya ini kalau kita jalankan dulu ya, mungkin membantu teman-teman yang mau maju. Iya. Jujur aja. Masih kerjasama ini. Karena kita punya database gitu. Masalah mereka memilih siapa ini bisa dipergunakan untuk program kerja masing-masing dewan, calon dewan. Nah sekarang udah ada aplikasi ngeblas kan, tinggal blast, nah sudah selesai. Kita kan kelemahannya nggak punya database. Iya. Kan gitu. Kalau misalnya nih ketua barang nih bilang saya mau maju nih kan, belum tentu bisa sampai informasi ke bawah kan gitu. Tapi dengan adanya database cukup di blast, diambil datanya semuanya, ya kan, diisi program kerjanya, ya kan, dengan video-videonya udah kirim aja selesai. Sehingga orang yang nggak aktif pun lihat. Nah kelemahan sekarang ini kan makanya BBB ini mulai lesu, ya karena nggak ada komunikasi ini. Siapa mau dihubungi nomornya? Setiap ganti OKK hilang data, setiap ganti. Nah kalau ini nggak mungkin, karena apa? Dia mau curi pun data ini, dia nggak bisa karena dia harus isi password. Yang tahu password itu yang ketua DPC-nya, KSP-nya. Selain itu nggak bisa tahu. Jadi ada yang mau ambil komputernya, disilap dia lihatnya nih komputer ketua nih nganggur ya kan, ada data Excel, database, di copy dia, dipindahin ke tempat dia. Ya memang bisa dipindahin, pas dibuka nggak bisa karena ada password. Gitu. Jadi nggak yang kalau bocor ya ketahuan antara 3 ini KSP ini. Bocor KSP.
Nah, jadi hacker juga bisa. hacker bisa hacker. Nggak ada kerjaan itu ya, Hacker orang jalan aja. Organisasi lain. Bukan ini loh, di dalam negara organisasi mereka pun selidiki walaupun kita Monitor. Iya. kan kita tinggal nanti kita di sini Bukan, itu kan cuma apa? Tapi artinya gini, kalau kita ketakutan dengan memberi data, ya, sementara manfaatnya itu bisa luas, ya kan? Kenapa harus kita tunda untuk membuat database? Iya. Kan gitu. Jangan tunda apa yang bisa kau lakukan besok kan. Cukup sekian dan terima kasih. Jadi kita saya sore ini jangan buru-buru, kita masih banyak waktu kan besok libur habis. Silap nggak usah pulang silap. Jadi terima kasih kepada Waka dari BD. Ini luar biasa, serius. Kalau perlu kita apresiasi, harus kita apresiasi. Kenapa? Ini bukti kecintaan mereka terhadap Pemuda Batak Bersatu menciptakan inovasi yang luar biasa seperti ini loh. Ya betul. Karena kita juga kadang belum tentu mau berpikir lebih untuk Pemuda Batak Bersatu, paling ikut ya begini. Tapi mereka sudah melakukan, ini harus kita apresiasi. Terkait dengan kemudahan akses data, artinya ini one click. Ketika kita klik terbuka data semua, ini kan yang mereka tawarkan itu inovasinya ya. Ketika kita juga benar-benar bisa terupdate seperti apa di Kepemudaan Batak Bersatu, tambah memang nanti ini usernya termasuk dengan sekretaris atau OKK memang harus teliti. Ketika ada anggota baru langsung diupdate, dan mungkin ini menurut saya bisa keluar setelah 2025. Habis 5 tahun masa KTA, kita akan hidupkan kembali di sini bisa benar-benar efektif di data ulang. Tapi kan dibilang tadi, kenapa ditunda? Ya, kesempurnaan itu butuh proses. Betul. Ya. Jadi laporannya sekarang, nggak usah nanti dulu. Pertimbangannya itu tinggal gimana kita mengikuti proses kebutuhan daripada organisasinya. Kalau kita bicara tunggu sempurna perlu kita lakukan, nggak akan berjalan. Ini jadi wacana. Begini maka, artinya kalau saya bilang 2025 benar-benar fix, artinya fix dia benar-benar data aktual itu setelah mereka kembali laporkan datanya. Ya, gini, kalau caranya sebenarnya kita bisa minta data dari DBP, ya, dari DBP. Oke, mungkin jangan lengkap lah data dari DBP alamat di mana apa, tapi pasti ada nomor handphone. Oke, nah ketika nomor handphone itu ada, kita tinggal buat format untuk mendata ulang kembali, begitu, ya kan? Itu dulu, karena mau diambil kuncinya di situ, karena nanti ini kan bisa diedit nih. Alamat handphone ini kan kunci nama sama nomor handphone, karena itu yang dibangun komunikasi dari situ. Setelah itu nomor handphone sudah terhubungi, dia oke, dia mau bergabung, kan dia akan terisi. Jadi begini maksud saya itu punya data. Coba waktu saya masih siap di zamannya almarhum Preki Purba, saya itu melihat data anggota PBB Jakarta Barat itu 1380 yang sudah membuat KTA di Pemuda Batak Bersatu Jakarta Barat. Tapi realnya, faktanya berapa puluh, nggak sampai 5% dari yang punya KTA itu melakukan aktivitas di Pemuda Batak Bersatu. Maksudnya begini. Sebenarnya gini, kalau aku lihat ini ya, kelemahan di kita itu ya tidak pernah memberikan progres perkembangan ke masing-masing anggota, sehingga kadang-kadang anggota yang aktif itu dia nggak tahu deh. Tapi kalau kita ngaji ya mengupdate perkembangan sampai kan cuma 12. Sebenarnya kita mau pakai media yang sekarang ini udah cukup gimana ya, dimudahkan. Cukup masukin di Excel nomornya sampai 3.000, ya kan, masukin ke sistem, tinggalin aja, nanti sistem itu berjalan sendiri. Kan kebanyakan orang PBB nggak ada nih. Padahal udah banyak, kalau bilang Barat sering melakukan aktivitas, tapi kan nggak bisa juga kalau nggak langsung ke Japri langsung. Nah mungkin orang udah melihat makin banyak aktivitas ini, mereka jadi ada semangat kembali. Nah kelemahan kita dikasih data, tapi tidak mampu mengelola atau mempergunakan data. Itu yang saya lihat. Ya kalau Kalau dikasih saat sekarang ini udah nggak perlu lagi. Bayangkan di pekerjaan ke depan itu sales sudah nggak ada lagi, karena sudah diganti oleh AI. Seharusnya yang kita takutin saat sekarang ini ya, perkembangan AI itu sudah tidak bisa dibendung.
Pertanyaannya, kalau kita persiapkan teman-teman kita ini yang akan bahkan tergusur dari pekerjaannya, gimana? Database itu penting loh. Kenapa? Ketika kita bicara nanti di pemerintahan ada edukasi, kita kan tidak bisa buka. Ada penawaran dari pemerintah misalnya kemarin kayak kita UMKM itu, waktu kita bawa webinar, kan dibilang, mana UMKM kalian? Ya kita cuma bersenyum, nggak punya data. Padahal dia udah nyuruh datang, dia dibantu, tapi datang. Gitu. Tapi kalau kita misalnya masih tunggu tahun sekian ya selesai. Jadi mulai kapan kita bisa ambil ini software langsung kita eksekusi? Minggu depan sudah dikirim. Karena nanti kan itu kan per wilayah, nggak boleh diganggu. Jadi misalnya barat, dia cuma wilayah barat. Jadi di PC barat sampai tarnya yang barat. Jadi data ini khusus untuk barat. Jadi 5 nanti aplikasi itu dengan data masing-masing wilayah. Baru nanti DPD yang kompos itu. Iya, nanti cukup nanti dikirim nih yang ini aja data informasi. Berarti kami nggak bisa ngintip punya Pak Raja Gugu, punya Jakarta. Kami nggak bisa gitu. Nggak boleh saling ngintip ya. Bocor. Walaupun satu rasa satu jiwa kita nggak boleh saling ngintip. Oke. Bocor rahasia. Iya, kalau mau pindah sektor bisa. Ada pertukaran sektor gitu. Ya, para ketua DPC, kalau saya berpikir sih, kalau kita bicara tentang Jakarta, beberapa bulan ke depan akan ada pemilihan pilkada. Apakah DKI akan diskusi DPD dan DPC untuk apakah kita mendukung atau tidak? Siapa yang mau kita pilih atau tidak? Saya nggak tahu. Itu nanti urusan ketua DPD dan ketua DPC yang bisa merumuskan itu. Tapi data ini akan berbicara. Ketika nanti kita dilirik oleh para calon-calon, kita punya data, dan itu menjadi kedepannya kita bisa berkolaborasi dengan mereka untuk bisa membuat satu usaha dengan para yang terpilih kalau kita dukung. Nah itu jauh sampai ke situ bisa data akan kita gunakan. Tapi sekali lagi bahwa data ini adalah saat ini untuk kepentingan organisasi yang memang diminta oleh DPP. Pada beberapa hari yang lalu kita diskusi dengan DPP untuk menambah berapa? Jadi waktu kita dipanggil ada selisih yang itu sekarang diminta sama DPP. Kenapa terjadi selisih pencatatan antara DPD, DKI dengan yang ada di DPP? Makanya kita bangun ini. Nah, cuma apakah kita mau haircut ya, artinya mungkin kita dari awal lagi. Nah, nanti kesepakatan apa kita pangkas potong berangkat dari yang aktif aja dan yang nggak aktif itu kita coba bangun kembali ya. Seperti tadi mungkin di blast kasih format ya kan. Tapi balik-balik nanti antara ketua DPD sama ketua DPD. Apakah kita mau yang ada sekarang aja dulu kan gitu? Itu daftar aja dulu kan gitu. Nah, ada nanti yang lama itu ya kita coba hubungi kembali dengan caranya bagaimana supaya mereka tetap kembali gitu aja. Ya. Baik, seperti itu juga masih ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sesi sistem database ini nanti kita tidak lanjuti ke masing-masing wilayah. Tentunya ini untuk kepentingan bersama, tujuan bersama, dan kita sama-sama untuk menyiapkan dengan baik sehingga kita bisa terukur, terdata, dan kita bisa mengembangkan organisasi ini ke depan lebih baik lagi, karena waktu 4 tahun yang sudah dilakukan akan jadi sia-sia kalau kita meninggalkan begitu saja, sehingga organisasi ini bisa terus berkembang, maju, dan dilihat oleh stakeholder yang membutuhkan kepentingan organisasi ini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kami kembalikan ini kan rencana minggu depan dikirim. Saya kirimnya ke ketua aja ya. Oke. Sekali nanti passwordnya ya. Oke, siap. Ya. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan dari situs database. Kami kembalikan kepada MC. Nanti kalau Waka dan Honor ada MC atau Waka dong. Jadi ada honor kalau Waka. Oke, terima kasih untuk Bapak Rudi. Oke, mari kita sambut Kadek Style.